Cica kali. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Garing. Cica kali. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Dalam hitungan hari, Timnas Indonesia akan melaksanakan 2 pertandingan penting. Laga ini akan menjadi penentu langkah Garuda untuk terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Hilangnya Marcelino di Timnas menjadi peluang bagi sosok Beckham Putra untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pemain. Dirinya berharap Indonesia dapat meraih tiket ke Piala Dunia. Tetapi, sayangnya Timnas Indonesia harus terkena kabar kurang baik di area penjaga gawang. 2 kiper andalan Timnas Indonesia, Emil Audero dan Martin Paes, masih dalam pemulihan cedera. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak di King Abdullah Sport City Stadium pada tanggal 9 dan 13 Oktober 2025. Lalu, seberapa besar peluang untuk lolos Piala Dunia 2026? Apa saja skema untuk lolos ke Piala Dunia? Simak obrolannya hanya dalam The Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport sore ini. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan kembali melihat situasi terkini tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Probolinggo. Hingga pagi ini, sejumlah korban sudah berhasil dievakuasi. Bagaimana kabar terbarunya? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jatim dari lokasi. Masih di kawasan Probolinggo, Jawa Timur, Detik Sore juga akan menyoroti fenomena permintaan izin cerai ratusan ASN pemerintah kota Probolinggo kepada wali kota. Wali kota Probolinggo, Aminuddin, menyebut jika dalam beberapa bulan terakhir, dirinya menerima 2 hingga 3 permohonan cerai dari para anggotanya. Ada apa di balik permohonan ini? Ikuti laporannya dalam Berita Nusantara Detik Sore. Jelang petang nanti, Detik Sore akan melihat lebih dalam bagaimana budaya digitalisasi perbankan dapat membantu dalam mengelola SDM. Peran divisi Human Resources atau HR kini berkembang menjadi people and culture yang tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga membentuk budaya kerja, mengelola talenta lintas generasi, hingga memastikan karyawan merasakan makna dalam pekerjaannya. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan beriringan dengan peningkatan produktivitas pekerja? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk bersama Ratomo Sudarsono, Head of People and Culture, Bank Jago. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afi Farhan dan Kocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Enggak samsek. Jauh banget. Apa? Oh, kecetit. Encok. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Riba. Kita udah nyampe ke hari Apa sih, Di? Jumat. Ada tamu gak diundang tuh? Gak, Radi ada tadi. Kita sampai hari Jumat. Thanks God is Friday, Detikers. Yeay, Selamat makanya sore. Kita rocker. Ini bukannya batik? Kok lu ganti baju sih, Cut? Kok dia ganti baju? Tadi kan pakai baju apa yang kayak sumba-sumba gitu kan? Itu kemarin, Viv. Hari batik. Oh, itu hari batik. Sembah itu. Itu sembah apa? Oh, zumba. Nggak ada yang nyampe ya. Anyway, kita udah nyampe di hari Jumat. Seru Tanggal 3 banget. Oktober hari ini. Iya, kan Berarti benar hari Jumat. masih... gajian tuh Selasa guys, jangan lupa. Hah? Gajian kita kantor hari Selasa. Tanggal 28. Lah, Selasa besok.
Gajian kan Detikom gajian tanggal 28. Nah gue ingetin aja hari Selasa kita gajiannya. Hari ini tanggal 3, Pak. Iya kan gue ingetin doang hari Selasa gajiannya Cut. Hari Selasa ya Hari gajiannya Selasa ya. tanggal Makasih ya. 28 masih lama Detikers. Aduh, lucu. Masih pada panik ya? Aduh. Wah belum habis duitnya si Ardo. Apa? Oh terlalu jauh dah, assalamualaikum. Aduh, udah deh daripada dengerin Afif sambil dia ngelucu nih ya. Kita sambil makan kusuka. Ngelucu lagi dong, Bang. Karena aku suka, kamu suka cuy. Betul. Itu yang rasa apa tuh? Ini pokoknya berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garingnya Tian Kusuka. banding. Kusuka. Kan gue lagi ini, Fif. Kan lagunya begitu. Kusuka. Oh, backsound ya. Backsound, Coba backsound. lagi ya. Lo backsound lagi. Kusuka. Berbeda-beda tapi Kusuka. semua suka. Kusuka. Garingnya Kusuka. Tian banding. Kok gak habis? Ada cengkoknya tadi denger gak? Gitu kan. Kayak mana deh? Itu sengaja. Kan Tapi lu mayu. rasa apa Cut? Ini rasa barbecue. Ya aku mau yang itu. Gue rada hitam lagi. Kayak kemarin. Chicken lada hitam. Lada hitam. Karena dia rasanya ada banyak Cut. Ada yang original. Ini beda Ada nih. yang ini apa? Balado. Balado. Ya kan? Ada yang sweet. Apa namanya? Corn. Sweet corn. Jagung manis. Jagung manis Gua tuh cuma kalau nggak liatin salah. doang. Ya jagung. Ada jagung. Gue Waktu itu makan sejujurnya jagung. gue lebih suka original sih. Tapi yang ini dibuka. Gue sukanya barbecue sama balado. Sambal. Lanjutin, Pep. Buka dah. Lagi enak bentar dulu. Dan gue yang aku suka ini Cut. Nggak Malah bikin, buka semua. nggak bikin seret. Iya. Iya kan? Beda kan? Nggak bikin gatel. Ini. Ya kan dong. Tapi ini enak banget rasanya. Terus sehat pakai singkong. Iya singkong. Cocok buat cemilan. Apalagi besok timnas main kan. Nyetok. Pas banget nih buat nyetok nih, Pas banget ya kan? nyetok nih. Buat nyetok. Mainnya dini hari lagi. Dini hari emang lawan Arab itu jam 12.15 dini hari, hari Kamis. Lawan Irak itu Minggu dini hari jam 2. Oke. Setengah 3. Nah, 3. Oh, pas lah. Soalnya lagian kalau misalkan masak dulu Lama. lama. Kalau ini. Ya kan, jadi mendingan kesini. Kok bahannya dari Betawi? Oh si Singkong. engkong. Anyway, tapi penasaran deh, Detikers ngerasa nggak sih kalau misalkan musim hujan itu kayak jadi ada terus, ngerasa nggak sih? Antara ada anti ada ya? Bukan antara. Jadi kan saya ngomongnya jadi panjang gitu. Ya maksudnya hari ini hujan besok enggak. Iya, terus habis itu jadi lama, kayak lebih lama yang harusnya menurut gue. Yang kan kalau nih ya, gue dikasih taunya nih sama emak gue. Musim hujan tuh kalau belakangnya Kak. Ya September, Iya Oktober, kan? November. Tapi awal-awal tahun juga hujan tetap. Kan sekarang Januari, Februari, Maret, April. Ada ya. Emang kenapa tuh Cut? Emang BMKG punya datanya Cut? Punya, jadi musim hujan 2025 sampai dengan 2026 itu datang lebih cepat dan lebih lama. Ini adalah peringatan dari BMKG. Jadi BMKG melalui laman resminya merilis prediksi terbaru terkait musim hujan 2025-2026. Jadi BMKG memperingatkan bahwa musim hujan tahun ini akan datang lebih awal dibandingkan biasanya di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan kondisi ini diperkirakan berpotensi meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, gitu. Jadi BMKG mencatat nih awal musim hujan di Indonesia tidak terjadi secara serentak nih. Jadi dari total zona musim di Indonesia sekitar 333 zone. 47,6% diperkirakan memasuki musim hujan pada September hingga November 2025. Nah, beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan bahkan udah mulai mengalami hujan sejak sebelum September. Wow. Nah, puncaknya ini nih, puncak musim hujan ini November sampai Desember 2025 itu ada di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan. Oke. Januari sampai Februari 2026 itu di Jawa, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Gitu. Itu puncak hujan berarti? Puncak hujannya. Kalau puncak Bogor?
Cisarua, Pak. Oh iya Cisarua, benar. Berarti artinya mungkin Detikers sudah mulai ya stok apa standby jas hujan. Kalau misalnya bawa motor atau bawa payung. Bawa payung kemana-mana. Tapi payung kan panas juga ini Dipayungin. penting, dipayungin juga. Iya. Sama ini Cut, banyak makan vitamin juga. Istirahat yang teratur. Berbakti kesehatan. sama orang tua, pandai menabung, tidak berbohong. Nah, Jangan itu. berbolos. Bolos sekolah maksudnya. Zaman sekarang masih bolos gak sih? Enggak ya? Zaman sekarang skip school. Oh sekarang skip school. Skip school. Kalau dulu ya bolos sih kalau dulu ya. Sekarang Bolos skip kita kan. school. Skip school. Ya. Oh keren. Apa? Modal. 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 Bukan modal, madol. Madol. Kalau cabut apa ya? Kalau cabut Madol. mah. Kalau Kan ada lagunya. Madol to Moskwa. Don't you know Women of Change, Scorpion. Enggak. Bantuin lah. Enggak mau. Tapi enggak kalau cabut itu udah di sekolah, terus keluar. Kalau madol dari awal, bener nggak? Nggak masuk, Bener nggak iya, Detikers? benar. Ya kan? Aduh, gue sih berprestasi lagi. Kan bapak juga di pesantren. Iya bener. Gue zaman dulu kalau misalkan gue itu hitungannya apa ya? Madol sih. Ke Ancol, Pak. Jauh banget. Lu bolos sekolah ke Ancol. Mau nonton Linkin Park apa gimana? Gue juga nggak tahu tapi gue sering banget ke Ancol. Sarapan di pantai. Wah ini kesenjangan apa? Kesenjangan sosial ini. Apa? Loh, Kan, tuh lebih jauh mohon maaf, lagi. sekolah Bapak kan di Jogja, Pak. Oh, iya, Bapak bener. kalau bolos emang ke Jogja. Emang sekolah di Jogja. Ya enggak dong. Tapi kan seru naik Transjakarta pagi-pagi masih pakai baju seragam. Kok Transjakarta? Emang udah zaman lu udah Transjakarta? Udah ada. Oh ya udah. Kan tuh ya SMA baru-baru. Zaman dulu namanya busway. Lalu sekarang apa namanya? Busway jalanannya. Busway nama jalannya, Pak. Transjakarta bisnya. Makanya orang Iya. salah, oh gue naik busway. Nggak mungkin dong. Iya, Kan naik di jalannya. Kayak bener naik Transjakarta. Kalau Trans TV di sini ada Betul. lantai 8. Nah, Detikers ini juga ada berita yang baru banget, lagi fresh banget, hasil praktis MotoGP Mandalika. Ya. Jadi akhir pekan ini Cut di Lombok, NTB kan ada MotoGP Mandalika kan. Ya. Tadi itu jam 10 udah mulai free praktisnya, latihan bebasnya. Terus tadi udah mulai praktisnya nih baru banget kelar tadi jam 2 sampai jam 3. Dan ternyata banyak rider crash Cut. Salah iya? satunya sang juara dunia Marc Marquez, 2 kali dia crash. Enggak, ini gue buka berita Detik Sport sendiri. Oh, oke. Enggak dari bahan. Oh iya. Saya lagi mencari Ini baru banget di mana soalnya. ya. Jadi dilansir dari Detik Sport, Detikers, hasil praktis MotoGP itu yang paling tercepat adalah Marco Bezzecchi dari Aprilia, 1 menit 29,24 detik. Kemudian melengkapi 10 besar yang artinya nanti langsung ke Q1 untuk memperebutkan pole. Itu ada Bezzecchi tadi, ada Fermin Aldeguer, ada Pedro Acosta, Luca Marini, Raul Fernandez, Joan Mir, Quartararo, Alex Rins, Miguel Oliveira, dan Alex Marquez. Sedangkan Marc Marquez yang juara dunia ini dia menempati posisi ke-11, artinya harus dari Q2 dulu baru masuk ke Q1 nanti untuk memperebutkan pole begitu. Dan tadi Marquez juga 2 kali crash. Terus juga yang jatuh-jatuh tuh banyak. Alex Marquez juga jatuh tadi. Terus itu Alex Marquez jatuh, Johan Zarco juga jatuh. Jadi ya banyak banget yang jatuh sih. Dan khusus untuk Marc Marquez sebenarnya Cut, dia ini belum pernah finish di Mandalika. Oh oke. Jadi kan pertama kali dimulai 2022 tuh. Itu juaranya Miguel Oliveira. Terus 2023 itu juaranya Peco. Terus 2024 itu Jorge Martin. Ya. Nah Marquez itu 2022 itu dia sempat jatuh tuh. Itu bahkan belum main, masih di kualifikasi. Oh iya. Yang sampai akhirnya dia tangan kanannya harus dioperasi kan. Dan memang mungkin banyak juga yang bilang Detikers jangan-jangan nih wetonnya nggak cocok Marquez di Lombok. Wetonnya nggak Nggak bisa cocok jadi. karena dia bisa lahir jadi. di air kan. Jadi gak cocok. Apa dia waterbird lahir di air? Jadi memang nih Marquez patut nanti Cut, karena di 2025 ini kalender sirkuitnya cuma ada 2 sirkuit yang belum Marquez itu taklukan. Apa? Mandalika sama atau lagi gue lupa di Portugal atau di mana gitu. Oh, Kalau nggak jadi salah cuma sih. 2 ya? Iya yang belum ditaklukkan Yang sama belum dia. ya? Jadi Oke. memang patut dinanti nih apakah Marc Marquez bisa dari Q2 ke Q1 gitu kan untuk bisa jadi Iya, juara. iya, Walaupun apapun hasilnya udah nggak menentukan lagi karena Marquez udah juara dunia kan 7 Iya kali. iya. Tapi berarti bisa nggak dia? Possible nggak dia? Bisa aja sih sebenarnya. Oh, sih. bisa Bisa sebenarnya. aja. Karena memang banyak juga kejutan sih yang dari Q2 ntar bisa naik Q1, ntar bisa dapat pole begitu kan. Tapi ya Dari Q1 turun Q2 bisa? nggak bisa. Q2 dulu baru Q1.
Oh, iya. Aturannya begitu. Ini jelasnya susah nih, karena dulu gue juga ngerti Cut dulu Cut. Belum masuk sport gue gak ngerti. Iya, Tapi iya. akhirnya ya bisa dipelajari lagi. Iya, Karena iya. walaupun kita gagal hari ini, besok adalah tomorrow. Besok memang tomorrow. Tapi penasaran kan kalau misalkan gue tuh sebenarnya nonton MotoGP cuman jarang-jarang. Tergantung pasangannya. Kalau pasangan gue nonton, gue juga ikut nonton. Oke. Gue jadi suka tuh tiba-tiba. Oh. Nah kalau misalkan Brigadir Ade gimana nih kita tanya ya? Selamat sore Brigadir Selamat Ade. sore, Brigadir Ade. Brigadir Ade. Selamat sore, lagi Afif di dan mana? Pocut. Brigadir Ade suka nonton MotoGP nggak? Jarang. Oh jarang. Karena tiap hari Brigadir Ade liatnya liat motor terus. Jadi Iya, ya benar udah juga. udah keseringan begitu. Iya, Brigadir Ade iya. sekarang posisinya lagi di mana nih? Halim, Jakarta Timur. Oh di Halim. Oke, di Ya, Halim. ya, ya. Baiklah kalau begitu silakan laporannya ya Brigadir Ade. Silakan. Baik, terima kasih Afif dan Pocut. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia. Saat ini saya berada di kawasan Halim, Jakarta Timur. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari arah exit tol Cikampek yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun menuju ke arah PGC Cilitan. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan terlihat perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan perlu kami ingatkan bagi pengendara yang akan menuju ke kawasan Semanggi bahwa pada pukul 4 sore nanti akan kembali diberlakukan ganjil genap hingga pukul 9 malam. Dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Halim, arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 untuk tidak menerobos lampu merah dikarenakan dapat membahayakan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan kemudian juga harap bagi pengendara roda 4 pastikan tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada Afif dan Pocut di studio. Terima kasih banyak Brigadir atas laporannya. Selamat sore. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Panas banget kayak di sana tuh Cut. Panas. Di Halim ya. Tapi hari ini kan emang lagi panas. Iya ya. Tadi udah mendung sih jalanan. Ada sempat mendung tapi panas. Gimana ya? Sempat mendung tapi panas gitu. Oh setelah Jumatan baru panas. Tadi pagi sempat mendung. Oke kalau begitu. Anginnya lumayan kencang juga tadi pagi. Iya. Iya. Angin gitu. Angin gitu. Kenceng banget suaranya. Oh ya Detikers lupa juga tadi gue belum namain juga Cut jadwal MotoGP Iya, Mandalika. coba. Hari itu praktis. Terus besok Detikers hari Sabtu itu ada FP2 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kualifikasi Q1 mulai jam 9.50 sampai 10.15. Q2-nya jam 10.15 sampai setengah 11. Sprint race 13 laps itu jam 2 siang besok jangan lupa. Oh siang besok ya jam 2 ya. Iya, emang panas banget. Panas sih. Emang panas banget Cut. Tapi itu emang tantangannya ya kan? Apa? Panas. Panas ya. Salah satu tantangannya. Salah tantangannya. Gue nggak kebayang sih pakai ini. Dan itu kan sekali balapan bisa turun 2 kilo kalau nggak salah. Iya serius. Soalnya, karena kenceng kan. Emang beneran Pak? Kan dia- Ini ya. dia serius nggak sih? Gue giran serius bercanda serius. Evan lebih parah lagi, Evan bisa sampai 5 kilo. Ya makan Karena aja ya. mereka kan Kayak ngelawan gitu, sampai gravitasi gue- kan, G-force itu namanya Cut. Tapi nanti balik lagi nggak? Kita balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Enggak, bacain dulu berarti. Bukan. Anyway, lo Ya, tau balik nggak lagi, sih apa? si hacker Bjorka itu Yang ketangkep. yang ketangkep? Iya, jadi ini tuh ada nih, gue mau bacain kronologi Oh. penangkapan Bjorka. Bentar, makan kusuka dulu. Iya silakan, sambil ya nyambi ya. Nyambi. Usai klaim retas 4,9 juta data nasabah. Takut banget Pak, ya Allah. Jadi tuh Bjorka ini tuh main dark web itu tuh dari 2020 BTW. Nah terus dia tuh konsepnya ganti-ganti nama gitu loh biar susah dilacaknya. Oke.
Ya kan? Nah, jadi polisi menangkap pria berinisial WFT umur 22 tahun yang mengaku sebagai hacker Bjorka di Minahasa, Sulawesi Utara. Kasus terungkap berdasarkan laporan dugaan peretasan data nasabah salah satu bank. Laporan itu dibuat pihak bank pada tanggal 5 Februari 2002 lalu. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa ada akun X dengan username @Bjorkanesia mengaku telah meretas 4,9 juta data nasabah. Herman ini mengatakan WFT hendak melakukan pemerasan terhadap bank tersebut. Nah, atas laporan itu polisi bergerak dan menangkap pelaku di kediamannya di Desa Totolan. Namun, Herman menegaskan pemerasan terhadap bank itu belum terjadi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dari penangkapan Bjorka, mulai dari ponsel, komputer, hingga akun miliknya, seperti itu. Dan ini juga si Bjorka ini sudah ditetapkan jadi tersangka Cut ya. Oh, dari dijerat dengan pasal 46 Junto pasal 30 dan atau pasal 48 Junto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Junto pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Oh, itu orangnya tuh Cut. Mana coba lihat. Tuh. Rambutnya ini ya. Apa namanya? Apa tuh namanya cowok-cowok kalau mohak. Bukan mohak. Mulet. Iya tuh, benar dia. Oh, kayak Hanamichi Sakuragi. Hanamichi Sakuragi kan. Slam dunk kan zaman dulu kan. Nah, apa gun bawa umur? Mah nggak boleh. Empok gue masih baca Doraemon sampai sekarang. Anyway, tapi tuh si Bjorka ini tuh bisa ngeraup uang puluhan juta dari hasil penjualan data ilegal di dark web gitu. Terus polisi tuh mengungkapkan uang hasil kejahatan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ih, sakit perut nggak sih dia kalau makan? Harusnya kan pakai uang halal. Ingat ya Detikers, kalau kita pakai uang haram, udah habisnya cepet, perutnya sakit. Kalau pakai uang halal, habisnya lama, badan sehat, pikiran sehat. Jadi say no to drugs. Jamaah. Oh, jamaah. Aduh, anyway, pokoknya kayak gitu. Ya udah kita mau lanjut makan kusuka lagi karena kusuka berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka, garingnya tiada banding. Kusuka, aku suka, kamu suka. Kusuka. Ngom. Kusuka. Kamu bisa berhenti lagi. Enak. Jangan kita break dulu, abis ini kita masih bahas kita beberapa. Kita mau bahas perceraian abis ini. Nokta merah perkawinan. Nokta merah perkawinan. Kita akan membahas perceraian setelah ini ada apa dengan lanjutin dong. Cinta. Apa sih? Lu mau kemana arahnya? Perceraiannya itu terjadi di mana tadi Cut? Bentar, gue skor dulu. Oh, di Probolinggo. Kata Boyolali, apa gue tiba-tiba dipanggil? Jadi di Probolinggo Detikers ini ada fenomena ASN Pemkot itu rame-rame ajukan cerai. Nanti kita selengkapnya akan wawancara dengan jurnalistik Jatim sama ada wali kota Probolinggo juga Pak Aminuddin. Iya. Dia yang kemana-mana. Ada apa di balik Probolinggo? Tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore. Cica kali. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Cica kali. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka.
Welcome Sidi. back di SMA Sidi, welcome back Detik Enggak, Sore. dia emang bahasa Inggrisnya, saya bahasa Indonesianya. Yes, kebetulan nanti ada bahasa Spanyol lah. Coba ya. Unos, dos, tres. Ayo Udah dong. bisa itu doang. Yuk, 1, 2, 3. coba ya. Selamat datang di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Bondang dia. Itu bahasa apa ya? Tanya. Bahasa Inggrisnya dong. Oh ya, kan tadi welcome itu. back di Detik Sore. Nggak cuma, not only hore-hore, but also now, Indonesia aja lah ya. Enggak, bahasa Inggris. Lo bahasa Inggris, gue bahasa Indonesia. Cut, ngapain sih Cut? Ntar red card gue turun. Gue bisa pakai bahasa daerah malah. So now, we have a... Sonau. Sonau di mana? Sonau. Udah deh, kita serius aja yuk. Soalnya ini adalah sesuatu kejadian yang benar-benar iya. serius. Karena jadi ini topik kita adalah di balik ASN Pemkot Probolinggo ramai-ramai ajukan cerai. Sebenarnya ada apa ya sampai bisa ramai-ramai mengajukan cerai? Karena sebenarnya perceraian itu kan adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Iya lagi pas banget Jumat. Iya kan? Iya benar. Tidak boleh. Mama Pocut. Tidak suka Allah. Iya. Tidak suka tapi tidak melarang. Betul Tidak, tidak? dibolehkan tapi Allah Dibolehkan nggak suka. tapi nggak suka gitu. Apa ya penyebabnya? Mari kita langsung tanya. Ada Mas Rofik dari Detik Jatim. Selamat sore Mas Rofik. Halo. Iya, Halo, ya. Iya. Halo, Selamat sore Mas Rofik. Mas Kedengeran Rofik. suaranya Mas aman? Ya. Iya Mas Rofik, ini kan kita juga melihat di Detik Jatim ini jadi salah satu berita yang paling banyak dibaca gitu, most populer gitu ya. Ada sekitar 100 ASN Pemkot Probolinggo yang ajukan cerai gitu. Dan katanya mayoritas karena orang ketiga. Bisa ceritakan Mas, sejak kapan mulai fenomena ini Mas? Siap, baik Detiker, saya berada di depan tempat. Bahwa fenomena untuk ASN dan non-ASN Pemkot Probolinggo saat mengajukan cerai ini sudah terlihat 1 tahun. Dan saat Dr. Aminuddin selama 7 bulan lebih meningkat 1 sampai 3 pengajuan persetujuan perceraian. Baik ASN dan non-ASN yang berdinas di Pemkot Probolinggo. Oke, nah tapi alasan paling umum saat perceraian itu alasannya kenapa Mas? Yang paling banyak alasannya kenapa sampai akhirnya memilih untuk bercerai? Alasan yang paling banyak faktor ada orang pihak ketiga. Adanya perselingkuhan yang paling banyak berawal dari curhat cerita rumah tangga ke lawan jenis ya, baik sesama ASN baik non ASN. Jadi awalnya itu akhirnya menjadi sayang. Oke. Pihak ketiga berarti. Pihak ketiga berarti ya. Tapi sebenarnya ini adalah pelanggaran kan ya untuk pihak ASN berselingkuh. Memang itu betul kan? Betul. Cuma kalau dari suami atau yang menggugat cerai itu melapor ke BKSDM ya atau inspektorat, itu ada tindakan tersendiri. Tapi jika dari suami atau istri yang menggugat cerai itu tidak melapor, tidak ada tindakan. Oke. Nah kalau misalkan melapor, sanksinya apa Mas? Sanksinya bisa penundaan pangkat, terus bisa pemecatan. Paling fatal pemecatan. Bisa pecat juga ya. Dan ini dalam sehari itu 1 sampai 3 berkas berarti Mas ya, permohonan perceraian. Saat dijabat Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, per hari 1 atau 3 yang mengajukan persetujuan perceraian. 1 sampai 3 lumayan cukup banyak. Ini biasanya kebanyakan yang mengajukan ASN perempuan atau laki-laki Mas? Itu bervariasi, cuman yang banyak dari ASN perempuan. Oh dari perempuannya ya biasanya mengajukan perceraian. Oke. Kalau usianya Mas kira-kira ada informasi nggak dari berapa rata-rata berapa nih Di usia berapa? Usia 35 tahun bahkan sampai maksimal 45 tahun. Mungkin masa itu masa memang yang sering banyak masa-masa di usia itu untuk perceraian yang ada di Kota Probolinggo. Dan ini juga aku ngeliat baca Detik Jatim juga Mas, katanya Pemkot sekarang itu memfasilitasi mediasi ya antara pasangan suami istri, bahkan sampai di stop dulu nih Mas ya persetujuan cerai ini. Sejak 1 minggu sepekan ini, Wali Kota Probolinggo menyetop atau tidak menerima pengajuan persetujuan perceraian
namun saat ini diserahkan ke pihak Dinsos atau KUA setempat untuk memediasi agar terhindarnya penceraian. Oke, itu berarti dalam rangka mencoba mengurangi ya angka perceraian ini ya. Oke. Nah, kalau misalkan yang ingin menikah nih Mas, ada nggak nih mungkin konsultasi dulu atau apa supaya ini nggak terjadi lagi? Yang saat ini yang diterima, yang udah diajukan, udah setuju di inspektorat ya, itu 5, yang 11 masih proses. Oke, Mas, kalau dari Wali Kota Probolinggo sendiri, Pak Aminuddin, apakah ada komentarnya Mas terkait fenomena ini begitu di daerahnya? Ya itu tadi, dia saat dia udah komentarnya, dia bilang menghindari pengajuan itu. Jadi saat ini memang ditolak sama Dr. Aminuddin. Jadi salah satu caranya adalah penolakan pengajuan itu ya. Sama mediasi tadi ya Mas ya? Mungkin ada tambahan ini, mungkin wali kota akan melakukan istilahnya itu pendampingan atau dakwah ya, siar untuk menghindari gimana dosanya saat melakukan perzinahan. Jadi dia akan melakukan mengundang dakwah atau para kiai atau ustadz untuk memberi masukan saat apel gimana dosanya melakukan perselingkuhan hingga perzinahan untuk menekan angka perceraian yang ada di ASN non ASN, bahkan yang saat ini banyak mengajukan cerai itu dari bukan ASN Probolinggo, melainkan guru dari SMK maupun Magretman, karena SMK dan MAN saat ini kan ditangani oleh pihak Pemprov Jawa Timur. Namun pengajuannya tetap di Probolinggo. Oke, baik. Ini juga Detik Jatim juga aku baca Mas, karena memang di kantor Mas ya terjadi banyak kasus perselingkuhannya ya Mas. Karena mungkin curhat kali ya Mas ya, biasanya sama teman kantor gitu. Biasanya itu awalnya itu apa? Bukan simpati awalnya. Awalnya tuh merasa Kak Iba dia itu curhat gimana rumah tangganya, kejelekan rumah tangganya dicurahkan. Akhirnya si yang dicurhati itu kadang ya bahasanya itu memberikan wawasan melebihi-lebihi dari yang curhat. Jadi akhirnya apa menangis, dikasih sapu tangan atau diajak makan. Seakan-akan dia itu memberi harapan untuk melakukan perselingkuhan. Sayang sekali ya. Aduh. Emang rumput tetangga kan lebih hijau. Itu Tapi dia. kan nggak lebih hijau sebenarnya. Kalau kita pupuk emang hijauan kita. Iya, bukan masalah rumputnya, masalah setannya ini ya. Pasti ada yang bisikin ini Cut, ya kan? Kalau suka gitu kan. Makanya pintunya. jangan curhat-curhat sama teman kerja, Viv. Gue curhat sama Mama Dede. Nggak apa-apa kan? Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak Viv? Ini berarti ini sebenarnya cukup ini Mas ya, cukup viral juga beritanya di mana-mana ya. Bahkan juga ini ada daerah lain juga sebenarnya di tapi Ponorogo beda negara. Beda daerah, beda negara. Beda negara nggak tuh? Iya. Oke kalau gitu. Ya udah terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Aminuddin informasinya Mas. Selamat bertugas kembali Mas. Salam untuk tim Detik Jatim. Selamat sore Mas. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Tuh, iya kan, emang nggak Tadi gue boleh. salah baca mana ya? Laki-laki sama perempuan itu ya nggak boleh suka curhat-curhat. Awalnya kan curhat-curhat, ya Allah dia ngerti gue banget. Ini dia ini nih yang gue cari selama ini di hidup gue. Biasanya gitu. Jangan ya, nggak boleh kayak gitu. Kalau laki-laki curhat sih, biasanya kalau laki curhat sama laki Cut, di atas jam 12 malam tuh ngomonginnya alien dulu. Habis itu ngomongin piramida itu dari manusia atau bukan, ya kan? Nanti mau masuk subuh baru tuh bilang, baru tuh mikir kayak sebenarnya kalau Nabi Muhammad masih hidup sekarang sedih nggak ya sama umatnya gitu loh. Jadi kayak makin masuk subuh tuh makin mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa. Tadi gue salah baca, sorry Tikers. Sekarang Detik Jatim juga nih sebenarnya. Ada fenomena lebih baik menjanda
muncul di Tapi tengah Ponorogo. Tadi Probolinggo. Pocut pertama Boyolali. Terus habis itu Mas Yansa bilang Ponorogo. Nah, ini Ponorogo yang Nah, tadi. ini benar, Ponorogo ada. Ada apa kalau di Ponorogo? Itu apa lebih baik menjanda. Fenomena lebih baik menjanda. Ya, Dan ya. ini katanya sejak Januari hingga Agustus, nih kita geser dikit ya. Iya, Januari iya, iya. sampai Agustus ada 1.311 perkara perceraian, Cut. Wow. Dan itu katanya, jadi katanya para wanita di sana yang sudah menjanda itu, ini foto di depan kantor PA Pengadilan Agama. Oh, sambil nunjukin lulus-lulusan aktanya. kali ya. Gitu ya? Kayak lulus-lulusan nih Oh kan? iya. Kan? Kayak lulus-lulusan. Lulus. Gitu keren. Oh iya. Padahal kan pernikahan tuh sekolah sepanjang masa ya. Betul, itu kita Seumur hidup. itu drop out kita. Oh iya, Kita di drop out, jadi kita ngulang. Kita bayar dulu, nanti kita ngulang lagi. Iya sih benar. Gitu, dari nol. Takut Kan boleh kan? Boleh, nggak masalah, Cut. Aduh, takut Kenapa emang? Nggak apa-apa, apa sih? Iya, pokoknya intinya ini kan Gue takut ada yang kebanyakan curhat. Gue yang curhat. kebanyakan kan ini tuh sebenarnya kalau tadi itu dari orang ketiga ya kan? Iya, di kantor. Di kantor lagi. Ini sekarang kan lagi heboh-hebohnya ya, cowok-cowok ingat kalau misalkan ada cewek pulangnya nebeng dong, suruh dia naik ojek online. Nah, kalau cowoknya itu ojek online sendiri gimana? Ya kalau itu nggak apa-apa kali ya. Iya juga ya. Udah ojek online aja lah, gue ojek online juga gitu kan. Ya udah yang lain. Oh yang lain, Yang lain. oke. Mohon maaf gue nggak bisa ambil penumpang perempuan, gue punya istri. Bisa jadi. Toto teman sendiri. Iya kan? Tapi pokoknya jangan sampai dibuka pintu itu lah pokoknya kan. Untuk apa bisa membisiki gitu kan, Cut. Iya. Anyway, ya kita udahin ya obrolan ini. Pusing, sakit kepala, sendi-sendi pegel. Cakep. Soalnya Kayak mau bukan. Ya pokoknya kita doain semoga masalah perceraian yang lagi marak banget terjadi. Kalau nggak salah nggak cuma di Probolinggo, daerah-daerah lain, Ponorogo, iya. tapi sebenarnya di Jakarta juga. Iya banyak Sempet, katanya. ya kan dari kemarin-kemarin ada beberapa berseliweran teman-teman gue pada cerita itu. Ya kita doain yang lagi punya masalah rumah tangga bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik tanpa harus berpisah. Ya Amin. tetap ada solusinya kok. Mau tanya dong, Ma. Mama Dede ya. Kenapa jadi Mama Dede? Ya nggak apa-apa, Mama Pocut kita buat. Boleh. Oma Pocut. Terlalu ini. Kenapa? Udah Kakak deh, Pucut. gini sambil lo mikirin ya kan. Kita break dulu soalnya abis ini kita ada ini update evakuasi santri pondok pesantren di pesantren yang itu kemarin. ya, di Probolinggo ya. Aku juga soalnya penasaran banget pengen tahu updateannya kayak gimana. Makanya Oke. jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik sore, nggak cuma hore. Tetak dung. Selamat. Hari Lebaran. Udah selamat aja. Kembali lagi di Detik Sore, nggak cuma hore. Kalau udah hari Jumat udah agak-agak nggak wire ya Iya. otaknya ya. Pikiran gue udah Anyway. buat hari Kamis nih soalnya nih. Kamis depan maksudnya. Kamis depan, Iya, oh. gue harus mempersiapkan semuanya. dong. Futuristik ya. Future. Teknologi ya. Teknologi ya. Anyway, tapi kita mau ngebahas update evakuasi santri di Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo. Dan ini hari ini keempat ya, Cut ya. Hari keempat, Hari yes. keempat evakuasi dan data terbaru dari Tik Jatim ini, data terbaru korban Ponpes Sidoarjo itu 103 selamat dan 10 meninggal dunia. Untuk tahu lebih lengkapnya, kita langsung terhubung dengan Aprilia Devi, jurnalis Detik Jatim. Selamat sore, Devi. Selamat sore. Afif dan juga Pocut di studio dan juga Detikers. Baik, Devi ini posisinya langsung di Ponpesnya ya? Ya, betul sekali. Saat ini saya ada di area Ponpes Al-Kozini. Kalau dari TKP mungkin sekitar 100 meter ya, tapi bisa dilihat di belakang saya, ini memang ada bangunan yang juga bagian dari Pondok Pesantren Putra Al-Kozini, yang di sana itu di baliknya, itu juga ada musola yang pada hari Senin sore kemarin ambruk begitu ya, dan sampai hari ini, sampai sore ini evakuasi masih terus dilakukan. Data sementara per siang tadi, jam 2 siang, ada 113 korban secara total yang berhasil dievakuasi. 103 diantaranya selamat dan juga 10 meninggal dunia. Dan untuk hari ini sendiri total ada 5 korban dalam kondisi meninggal dunia yang berhasil dikeluarkan dari TKP begitu. Dan perlu saya sampaikan bahwa memang untuk proses evakuasi sendiri
itu sudah mulai menggunakan alat berat detikers. Jadi mulai Kamis kemarin begitu ya, alat berat sudah dikerahkan. Dan alat berat ini berfungsi untuk mulai mengangkat puing-puing bangunan dan kemudian petugas dari tim SAR atau rescue akan mulai menyisir lokasi di bawahnya untuk mencari apakah mungkin ditemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan seperti itu. Dan tadi dari pantauan saya juga dari CCTV yang melaporkan kondisi real time begitu ya, disampaikan bahwa memang untuk saat ini alat ekskavator itu juga mulai digerakkan untuk mengeruk posisi dari puing-puing bangunan sendiri, dan juga nantinya puing-puing ini akan dibawa menggunakan dump truck. Ini baru saja melintas ya, ada dump truck di samping saya yang akan masuk ke area ponpes, dan dump truck ini akan membawa reruntuhan puing bangunan untuk area agar lebih steril begitu ya, dan juga pastinya memudahkan petugas pastinya untuk mengambil jenazah atau mungkin korban selanjutnya. Dan informasi yang baru saya terima dari tim Basarnas bahwa petugas sendiri hari ini akan mengoptimalkan pencarian karena memang diprediksi setelah alat berat diterjunkan dan juga bangunan ini mulai dibersihkan begitu ya dari per layer atau mungkin kita bisa bilang per lantai karena ada 3 lantai, dan saat ini sudah masuk di lantai pertama, di mana lantai pertama ini yang diduga memang para korban berada di sana seperti itu. Mereka kemungkinan tertindih beton, kolom dan sebagainya sehingga hingga saat ini masih sulit terevakuasi. Selain itu dari petugas sendiri juga mereka mulai melakukan upaya pemotongan baik itu pengeboran dan sebagainya untuk mencoba mencari korban yang ada di celah-celah seperti itu. Oke Mbak April, tapi apakah semua korban ini merupakan santri atau ada tenaga pengajar juga yang terjebak Mbak? Iya, untuk informasi terbaru juga, tadi saya mendapatkan informasi bahwa memang diduga yang ada di musola itu masih diselidiki lagi begitu ya. Apakah santri saja atau juga ada mungkin tenaga pendidik dari Ponpes dan sebagainya. Karena memang untuk dari pihak Ponpes sendiri hingga saat ini belum merilis data resmi yang kira-kira berapakah jumlah pastinya begitu. Sempat ada data yang disampaikan kepada kami terkait absensi santri. Di sana ada ratusan santri yang juga diduga saat itu melaksanakan ibadah salat asar ya. Namun kami juga belum bisa mendapatkan informasi pasti terkait siapa sajakah korban dan jumlah pastinya hingga saat ini berapa yang masih kemungkinan tertimbun di dalam reruntuhan bangunan. Devi, mungkin bisa diceritakan, kita mundur ke belakang sedikit gitu, mungkin Detikers juga ada yang baru tahu tentang informasi ini. Awalnya tuh bagaimana ya Devi, sehingga akhirnya Ponpes Al-Qausini ini bisa rubuh begitu? Apakah rubuhnya tiba-tiba gitu atau mungkin juga mungkin ada beberapa laporan mungkin bangunannya retak atau lain sebagainya begitu? Iya. Jadi saya informasikan bahwa memang bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qausini ini sendiri ambruk pada Senin sore sekitar pukul 3 sore, yakni ketika para santri sedang melaksanakan ibadah sholat asar secara berjamaah. Dan dari informasi yang kami terima bahwa memang bangunan ini langsung ambruk begitu ya secara tiba-tiba sehingga para santri banyak yang tidak sempat menyelamatkan diri baik itu berlari dan sebagainya. Dan dari analisis tim ahli konstruksi kemudian juga dari petugas untuk sementara dapat diambil kesimpulan awal ya sementara begitu bahwa memang bangunan ini runtuh atau roboh itu membentuk namanya pancake model atau runtuhan bertumpuk-tumpuk seperti itu. Akhirnya menimbulkan celah-celah yang sangat sempit dan membuat petugas ini juga kesulitan mengevakuasi korban karena memang para korban ini terjebak dalam kolom-kolom yang sangat sempit begitu ya, sehingga petugas sendiri bercerita ketika mereka evakuasi mereka harus berjalan dengan merangkak begitu ya. Kemudian juga jaraknya itu sangat sempit sekali antara kepala dengan puing-puing bangunan, dan ini juga menjadi tantangan tersendiri pastinya karena memang selama beberapa hari itu petugas melakukan upaya pencarian begitu ya dengan merayap untuk memastikan apakah memang masih ada korban yang juga selamat. Bahkan petugas juga menggunakan alat seperti kamera khusus begitu ya yang bisa menjangkau celah-celah sempit untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Di sana juga digunakan pencarian dengan suhu termal, dan akhirnya per Kamis kemarin begitu ya dinyatakan bahwa memang tidak ada lagi korban yang bisa diselamatkan gitu menggunakan pencarian manual, hingga akhirnya alat berat mulai diterjunkan untuk membantu memindahkan puing-puing bangunan. Seperti itu. Oke, berarti dengan kata lain dengan penggunaan alat berat ini menandakan sudah tidak ada korban selamat lagi, Mbak April. Iya, betul sekali. Jadi memang dari asesmen petugas untuk memutuskan hal ini, petugas telah melakukan beberapa kali asesmen. Di sana telah dilakukan pencarian ya, baik itu dari suhu, kemudian dari suara dan sebagainya.
dengan alat-alat yang profesional juga pastinya, dan dinyatakan tidak ada lagi kemungkinan untuk korban yang masih selamat di bawah reruntuhan puing bangunan. Akhirnya dari petugas dari BNPB memanggil para keluarga atau juga bisa dibilang wali santri begitu ya untuk menginformasikan hal ini, dan akhirnya semuanya sepakat untuk alat berat mulai diterjunkan mencari para korban, dan para keluarga sendiri juga menyetujui. Mereka juga mulai menandatangani berita acara begitu ya kemarin, dan bahkan dari keluarga sendiri juga mulai diambil data-datanya untuk identifikasi nanti ketika ada jenazah yang ditemukan akan dilakukan pencocokan begitu ya untuk DNA dan sebagainya, karena memang kebanyakan jenazah yang berhasil dikeluarkan termasuk pada hari ini 5 jenazah ya, 5 korban itu belum dapat identifikasi untuk identitasnya sendiri. Jadi diperlukan identifikasi lebih lanjut. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim dan di sana baru akan dilakukan pemeriksaan. Oke. Dan ini juga kabarnya RS Bayangkara menjadi ini ya April ya, apa tempat jenazah-jenazah semuanya ditaruh di situ ya. Dan apakah ada informasi begitu untuk pihak keluarga untuk mencari mungkin anaknya masih belum ketemu atau lain sebagainya? Iya, betul sekali. Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim menjadi tempat begitu ya untuk korban ini. Ketika mereka berhasil terevakuasi langsung dibawa ke sana, kemudian tim DVI juga di sana, mereka akan identifikasi identitasnya, dan juga di sana ada posko postmortem ya untuk pihak keluarga juga nantinya akan diinformasikan ketika memang ada jenazah dan juga nanti diperlukan pencocokan identitas dan sebagainya, itu akan dilakukan di sana. Namun untuk saat ini pantauan saya juga masih banyak keluarga yang memang masih bertahan begitu di posko gabungan yang disiapkan oleh Basarnas dan juga Pemprov begitu. Mereka masih menunggu kabar terbaru, update dari petugas berapakah yang sudah terevakuasi, dan juga nantinya dari pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa mereka akan proaktif begitu ya untuk menyampaikan ketika memang sudah ada jenazah yang berhasil teridentifikasi kepada pihak keluarga. Oke, Mbak April, ini kan ada keterlibatan tim DVI ya, berarti memang korban meninggal itu sulit dikenali atau memerlukan identifikasi Iya, memerlukan identifikasi lebih detail seperti itu. Iya, memang dari keterangan petugas sendiri sudah untuk jenazah yang dikeluarkan itu memang sudah sulit begitu ya untuk diidentifikasi, karena memang mereka sudah bertahan selama puluhan jam begitu ya. Ini sudah hari keempat, artinya sudah puluhan jam mereka berada di bawah puing reruntuhan, dan itu juga tentunya akan menyulitkan begitu ya. Dan identifikasi juga pastinya untuk memastikan dan memberikan kepastian, ketenangan kepada pihak keluarga bahwa memang ini adalah bagian keluarganya, dan pihak keluarga sendiri juga saat ini tengah menanti begitu ya untuk proses selanjutnya, dan pastinya mereka sendiri juga telah siap dan juga berusaha untuk menyiapkan proses selanjutnya, entah pemakaman dan sebagainya untuk dengan lebih layak. Oke. Baik. Bahkan kalau di Detik Jatim Cut itu ada beritanya beberapa yang selamat itu masih bertahan di dalam reruntuhan, bahkan ada yang masih sholat loh. Begitu ya April ya? Ya, betul sekali. Untuk korban yang masih bertahan, terutama di hari pertama dan kedua, itu memang mereka survivor ini luar biasa ya. Jadi mereka bertahan di dalam sana. Petugas memang menyalurkan ada minuman, vitamin, makanan, dan juga mungkin oksigen. Tapi dari cerita yang kami dapat, itu beberapa korban atau santri yang berada di sana itu ada yang belum menyentuh bantuan minuman itu, tapi mereka masih bisa terselamatkan seperti itu. Dan juga para santri ini sebagian ada yang memang masih melaksanakan sholat berjamaah, walaupun itu hanya dengan menggunakan seperti kedipan mata dan sebagainya, namun memang ketaatan mereka ini bisa dibilang luar biasa ya, dan juga ceritanya ini memang menginspirasi dan juga mengharukan pastinya untuk kita semua, termasuk juga petugas yang melakukan evakuasi. Wow, luar biasa. Oke, nah sekarang untuk posisi pemilik pondok pesantren sendiri itu sudah berada di mana, dan apakah sudah dimintai keterangan oleh polisi, Mbak April? Iya, dari untuk pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa memang saat ini fokus utama masih mendukung terhadap evakuasi begitu ya. Jadi masih berfokus kepada bagaimana para korban yang terjebak ini bisa dikeluarkan terlebih dahulu begitu ya, untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Untuk saya tadi informasi sementara untuk pihak Ponpes dan sebagainya belum dimintai keterangan lebih lanjut terkait insiden ini, dan juga tentu dari pihak kepolisian menyatakan bahwa yang diutamakan terlebih dahulu tentunya adalah kemanusiaan untuk memastikan korban terevakuasi dan juga memberikan kepastian kepada pihak keluarga. Baik, ini untuk tim SAR berarti evakuasi masih akan dilanjutkan sampai kapan begitu April, dan apakah ada zona-zona prioritas di reruntuhan yang akan diakses oleh tim SAR? Iya,
untuk petugas SAR sendiri akan bekerja seoptimal mungkin begitu ya. Pastinya untuk memastikan sampai seluruh korban berhasil terevakuasi. Tadi pihak Basarnas menyatakan demikian bahwa belum ada tenggat waktu begitu ya untuk sampai kapan evakuasi ini akan dilakukan. Artinya evakuasi tidak akan berhenti sampai seluruh korban berhasil dikeluarkan ya, dievakuasi begitu. Dan juga memang dari tim SAR sendiri ada ratusan personil yang siaga, tidak hanya dari Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya, bahkan ada perbantuan juga dari kota-kota di sekitar sampai Jawa Tengah begitu ya. Mereka semua datang dan juga tim profesional ini bekerja, ada shift yang diberlakukan begitu. Dan untuk zona sendiri prioritas memang berada di lantai 1 begitu ya, terbagi dari beberapa zona, ada zona A1, A2, A3 dan A4. Dan untuk hari ini korban yang berhasil diselamatkan mereka rata-rata berada di zona A2. Kalau saya terima informasinya tadi zona A2 ini ada di sekitar area wudhu dari musola ini. Jadi ada di area sekitar pinggir begitu ya, agak ke belakang. Dan di sana memang ditemukan beberapa korban termasuk hari ini yang terevakuasi 5 orang. Posisinya tidak jauh dari area A2 ini sendiri. Jadi kemungkinan untuk hari ini petugas akan fokus di area-area yang sudah dipetakan tadi. Oke, dan zonasi ini berdasarkan apa nih Mbak April? Ya, untuk zonasi ini sendiri memang berdasarkan dari bangunan yang sudah ambruk begitu ya, tentu di assessment oleh petugas karena mereka sudah melakukan semacam pengecekan suhu, kemudian suara dan sebagainya. Di sana dipetakan beberapa titik yang kemungkinan memang korban ada di bawah puing reruntuhan di lokasi itu. Oke, ini juga kalau kita lihat April juga di belakangnya seperti ada bangunan pondok pesantren juga ya? Apakah ada asesmen keamanannya begitu? Atau mungkin sekarang yang di Ponpes sudah pulang begitu demi keamanan? Ya, dari pernyataan pihak Ponpes sendiri, pada hari pertama peristiwa ini terjadi menyatakan untuk kegiatan Ponpes sementara dihentikan terlebih dahulu. Jadi memang areanya disterilkan begitu ya untuk membantu petugas juga. Cuman dari pantauan kami di sini memang terlihat masih ada beberapa santri yang ada di area Ponpes ini begitu. Dan untuk di belakang saya sendiri, Detikers betul sekali bahwa memang ini adalah merupakan satu area begitu ya kalau kita bisa bilang dari Ponpes Al-Qausini ini sendiri. Dan mungkin kalau bisa dilihat bangunan di belakang saya itu sempat viral juga di media sosial, banyak yang membahas kalau memang dikhawatirkan bangunan yang belakang saya ini juga bisa jadi terdampak begitu ya dari memang entah itu pergerakan alat berat atau mungkin ketika terjadi runtuhan susulan seperti itu ya. Tapi informasi sementara yang kami terima dari Basarnas tadi menyampaikan bahwa memang untuk penggunaan alat berat sendiri digunakan dengan sangat hati-hati begitu ya, dengan penuh pertimbangan karena memang dikhawatirkan jika tanpa pertimbangan akan berbahaya begitu ya. Entah itu menimbulkan runtuhan susulan atau mungkin berdampak bagi sekitarnya. Namun dari pihak Basarnas menyampaikan bahwa untuk area sekitar itu sudah dikosongkan terlebih dahulu untuk menjamin keselamatan juga ya pastinya. Dan juga kalau untuk apakah struktur bangunan di samping kanan kirinya ini juga bisa jadi mungkin kita bilang rapuh dan sebagainya. Dari Basarnas belum bisa memastikan karena memang perlu penilaian dari tim ahli, entah itu ahli konstruksi atau mungkin dari lembaga pihak yang berwenang. Iya. Baik, seperti itu. Oh, sama kemarin kan kita sempat ngebahas tentang bau yang menyengat ya Mbak April. Apakah bau itu masih ada sampai sekarang? Iya. Untuk bau yang menyengat sendiri memang sempat tercium begitu ya, karena memang dinyatakan bahwa tidak ada lagi korban yang dinyatakan selamat dalam insiden ini ya untuk setelah ini begitu. Namun dari hari ini untuk bau menyengat sendiri mulai berkurang karena memang ternyata dari petugas SAR sendiri sudah mulai menyemprotkan cairan begitu ya untuk mengurangi bau-bau yang menyengat dari mungkin tubuh para korban dan sebagainya begitu. Jadi memang untuk mereduce baunya sudah dilakukan penyemprotan begitu ya. Dan karena memang ini juga tentunya bisa cukup membahayakan ya, baik itu untuk warga sekitar atau mungkin orang-orang yang masih beraktivitas di sekitar Ponpes. Akhirnya langkah untuk sterilisasi juga dilakukan untuk menjamin keselamatan bersama. Baik, kalau begitu terima kasih banyak April informasinya. Tetap hati-hati saat bertugas. Iya, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Ini ada satu artikel Detik Jatim, gila sampai mau nangis gue bacanya. Cerita Haikal sholat berjamaah di runtuhan bangunan Ponpes Sidoarjo. Jadi ceritanya dia tuh kejebak di situ kan. Terus habis itu dia itu sempat ngedenger ada orang yang mamin sholat saat itu. Ini Isya kalau nggak salah. Terus habis itu dia manggil teman-temannya buat sholat, akhirnya sholat jamaah. Terus habis itu udah mereka masih kejebak kan. Udah masuk waktu subuh, Haikal bangunin temennya udah nggak ada. Tapi tetap sholat itu. Itulah guys.
Walau nggak bisa dengar cerita kayak gini takut nangis. Mendingan kita shifting aja karena abis ini kita mau ngebahas olahraga ya. Piala Dunia. Bentar lagi Yes. Indonesia berjarak 6 poin ke Piala Dunia 2026. Habis ini The Hat-Trick Detikers. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore. Ini dia baru The Hat-Trick. The Hat-Trick. Yes, ini adalah program yang paling disukai Afif. Karena lo kan ngerti banget. Iya sih, karena gue juga yang buat bahannya, gimana ya? Ini bukannya Pocut yang jadi narasumber ya sekarang? Nah, mending Pocut aja nih, kita tanya aja nih. Waduh, agak takut ya. Iya. Guys, kita The Hat-Trick kali ini topiknya adalah mimpi Garuda menuju Piala Dunia 2026. Yes. Kita butuh 6 poin dari 180 menit untuk menuju Piala Dunia, Cut. Ke Amerika, Kanada, Meksiko. Pak, kita gak mau ngenalin. Belum, kan masih bridging. Oh, masih bridging, Ya ya, kan? lanjutin aja. Nah. Soalnya kayak udah masuk gitu loh. Aduh, maaf. Nah, kita gak sendiri, Cut. Nah, gitu maksud gue. Kita gak sendiri, ya kan, di sini. Kan, Maaf ya. gue biar kayak Najwa Shihab gitu, keren-keren Oh iya, silakan, gitu kan. silakan. Gue Oke, baiklah. tadi mau baca puisi padahal loh. Oh iya, boleh, silakan. Dari Jakarta ke New York. Silakan yuk. Kita tidak sendiri, kita sudah bersama Lukas Aditya dari Detik Sport, redaktur Detik Sport. Selamat sore Pak Lukas. Selamat sore Afif. Selamat sore. Selamat sore Pocut. Deg-degan gak Pak? Enggak sih. Kok enggak sih enggak seru banget jawabannya. Kenapa enggak Deg-degan deg-degan? banget Pocut, deg-degan banget. Deg-degan banget. Karena kita main lawan Arab dulu kan Pak. Arab dulu. Arab Kita itu Arab, ya? Kamis dini hari ya, Kamis dini hari, 9 tanggal 9. Oktober, jam Seteng- 12.15. 12.15, setengah 1 lah. Terus hari Minggu tanggal 12 ya? Tanggal 13. 13, lawan Minggu dini hari pokoknya, lawan Irak. Jadi kita dua lagi nih, dua pertandingan Dua lagi nih. pertandingan. Jadi kita kan sekarang situasinya kan di grup B kan. Iya. Di ada grup B. Di satu grup itu 3 tim, Cut. Nah, tim Iya. yang juara grup itu langsung lolos. Nah, yang kedua itu ntar playoff, yang 3 udah gugur. Walaupun kita udah dapat tiket ke Piala Asia Pak ya? Ya. 2027. Oh. Oke. Gitu. Apa yang mau ditanya, Cut? Apa arti ini berarti ronde ke Empat. ya? Apa nih arti ronde keempat ini buat Indonesia nih? Artinya Ini berarti Indonesia bagus kan? Iya, Ini adalah sesuatu yang melangkah bagus jauh. kan? Ini untuk pertama kalinya kan kita sampai ini untuk pertama kalinya. ronde 4. Oke. ya. Jadi Indonesia butuh 2 kemenangan lagi. Diulang aja lagi. Itu lagi. Tapi Pak, kita ngomongin squad dulu Pak. Kita ngomongin squad dulu. Di timnas itu apa namanya? Lu nanya yang ini tadi ya, apa arti? Oke. Iya. Kita ini dari kiper dulu Pak. Kiper ini kan ada Paes sama Emil Audero. Dan kabarnya mereka cedera Pak. Cuman katanya itu cederanya nggak serius. Walaupun nggak serius, tapi kenapa ada yang di kiper baru Dipanggil dipanggil? lagi ya. Nah, kabar terbaru sih katanya Emil Audero nggak bisa gabung bahkan ke Arab. Oh. Nanti. Jadi itu menjadi kerugian besar kan buat kita. Karena Emil lagi bagus-bagusnya di Iya. Serie A nih. Di Cremonese ya? Cremonese. Cremonese. Ya. Nah, kenapa Reza Arya Pratama dipanggil? Ini juga menjadi pertanyaan lagi buat kita. Apakah Martin Paes juga nggak bisa gabung kan? Dengan bergabungnya Arya, artinya kita mempunyai 5 kiper. Jadi kenapa harus memanggil kiper sebanyak itu kalau misalnya Paes fit, Audero fit. Jadi ya sekarang kita mungkin harus bergantung ke kiper-kiper lokal ya, Hernando, Nadeo dan Reza Arya. Kira-kira kalau 3 itu jadi starter siapa Pak? Yang pas lah. Mungkin Hernando ya, karena memang Hernando di era Sintayong kemarin juga menjadi pelapisnya Martin Paes. Dan secara pengalaman dan secara caps dia paling banyak sih. Nanti bisa kita lihat aja. Kita lihat besok pas preskon atau pengumuman squad final apakah 2 kiper utama kita bisa main atau enggak. Tapi sepertinya dengan pemanggilan Reza Arya kayaknya Emil Audero dan Martin Paes kayaknya nggak akan bisa gabung main ya? ya, karena cederanya mungkin disebut ringan kemarin. Atau itu bagian dari strategi kita kalau ke Arab Saudi dan Irak ya mereka kipernya masih bisa kok yang utama. Itu juga bisa sih sebagai langkah strategi biar mainin psikologis mereka kan. Saywar ya. Kita tuh di ini ya berarti di Arab ya. Mainnya di Arab. Mainnya. Jeddah. Kan nih penasaran juga nih. Ini kan panas ya. Iya. Kan di sana tuh panas banget loh. Iya, tapi kalau Lebih main panas malam daripada sih di nggak sini. terlalu panas ya Pocut. Karena ini udah mulai masuk bulan Oktober.
Udah mulai dingin. Udah mulai dingin. Udah mulai dingin. Jadi kayak sebenarnya cuaca itu nggak terlalu mengganggu tuh buat pemain-pemain kita. Yang patut menjadi perhatian adalah waktu berkumpulnya pemain-pemain sih. Ini pemain-pemain Liga 1 kan udah pada berangkat. Ya. Tetapi pemain-pemain yang di Eropa, Kelvin Verdong dan kawan-kawan itu bergabungnya belakangan karena mereka akhir pekan ini masih ada pertandingan, pertandingan Liga. oke. Nah, semoga nanti di pertandingan terakhir ini nggak ada tambahan yang cedera lagi nih. Nah, bisa cedera, Cut. Khususnya kayak Kelvin Verdong sama Dean James ya Pak, karena Nah, mereka berdua mereka- baru main di Liga Eropa kan. Dan Terus besok main lagi di Liga kan. apalagi Kelvin Verdong besok mainnya lawan PSG kan. Iya. PSG tuh tim yang kuat, Cut. Iya. Jadi kalau mereka juga habis-habisan di klub, ya pasti habis-habisan sih, nggak mungkin nggak habis-habisan Iya, kalau iya, iya. main di klub. Nah, mereka tuh berarti istirahatnya kalau misalnya sesingkat itu recovery-nya harus gimana sih Pak? Ya, Biar misalnya fit banget gitu. Susah ya? Itulah kenapa Patrick Kluivert memanggil pemain-pemain yang mainnya reguler. Karena ketika nanti sampai di Arab mereka nggak mungkin tuh belajar langsung latihan di geber karena satu hari bergabung satu kali conditioning misalnya, besoknya udah latihan resmi. Nggak punya banyak Nggak waktu punya ya? banyak waktu, makanya untuk strategi pun ya mungkin akan diasah di latihan resmi itu dan cuma waktunya 1 jam sampai 1,5 jam kan. Oke. Nah, tapi berarti siapa nih yang cocok buat jadi starting line up nanti? Ya sejauh ini kalau Martin Paes nanti masih fit, dia bisa jadi starter ya. Pilihannya keduanya kalau Paes gak main ya Hernando. Nah di lini belakang ini kita kan punya back-back mewah ya istilahnya ya. Ya stok banyak gitu. Stok banyak. Iya, iya. Di kiri mungkin Dan James. Di quartet back itu back kiri Dan James, back tengah 1 Jayzes, back tengah 2 Kevin Dix. Di back kanan Sandy Walsh, kalau Sandy Walsh nanti juga fit. Kaki cedera juga bukan? Iya Pak? makanya Yang kalau diguyuran? Sandy Walsh fit, nanti mungkin dia. Atau kalau enggak Kevin Dix bisa digeser ke kanan, back tengahnya diisi Rizky Ridho. Oke. Di 3 gelandang tengah. 2 gelandang tengah, 2 gelandang tengah. yang biasanya jadi holding midfielder mungkin antara Kelvin Verdong yang kemarin dicoba di DM pas pertandingan lawan Lebanon dan Joey Pelupesi. Di 3 gelandang serang yang di kiri nih yang menarik bisa Ragnar Oratmangun atau Yakub Sayuri yang kalau melihat pertandingan terakhir melawan Lebanon, Patrick Kluivert mainnya tuh yang yang kaki kiri dipasang di kanan dan kaki kanan dipasang di kiri. Nanti akan muter-muter. Lu gitu bayangin ya kan? Ini. Agak takut, tapi itu strategi yang bagus emang. Iya emang biasanya Itu- nggak asing kok. Inverted asing, winger. oh, oke. Inverted winger ya. Nama istilahnya inverted winger. Jadi nanti pemain-pemain sayap itu bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan tendangan jarak jauh. Atau dia bisa oke. ngangkat ke tengah gitu cuy. Terus Pak, Nah, kiri di kiri Yakob atau di kiri Ragnar? Yakob atau Ragnar atau Eliano. Oh Oke. iya Liano, Nah, oke. di tengah nanti bisa Ricky Kambuaya. Oke. Nah, di kanan Miliano Jonathan atau Egy Maulana Fikri. Sementara di posisi pemain nomor 9 ujung tombaknya bisa Ole Romeni atau Mauro Zilstria. Kalau Mauro berarti pakai Valsenen dong? Enggak, dia kan memang target striker man ya. Target man ya. Oh iya benar. Sama ini si Ole udah sembuh banget emang Pak. Nah itu yang kita juga was-was kan sebenarnya karena setelah kemarin di-tackle di Piala Presiden oleh pemain Arema, sampai sekarang dia belum main sih di Oxford. Nah tapi kabar terakhir dia katanya udah sembuh dan udah latihan. Nah semoga aja nanti match fitnessnya udah bagus ya. Karena itu kita kalau nggak ada Ole, nggak ada sumber gol sih memang. Iya sih, kalau nggak ada Ole nggak ada Ole. Nggak ada Ole. Nah, kalau Marcelino kenapa tuh nggak dipanggil? Iya, padahal dia yang bikin gol lawan Arab Lawan Saudi Arab. kan, yang 2-0 kita di Tapi GBK. dia nggak pernah main masalahnya di musim baru ini setelah dia Dipinjemin ya? dipinjemin. Oh gitu, mana coba videonya? Coba videonya. Coba mana? Mari kita Gun. lihat. Well, today I had a call with Emil. He had a MRI, and he confirmed me that unfortunately he can't join the 4th round against Saudi Arabia and Iraq. It's a big blow because from my point of view, he was goalkeeping on a very good level. With Cremonese, of course, and also with us, the latest matches. So that's really a big blowout. But on the other hand,
Martin Paes is okay. He will play the next game with his team. But still, for the team, it's a pity that Emil is not in the group. But that's football. Football is a sport where injuries can occur, and that's a pity that we can't have Emil in the goal. Regarding Sandy, he went out in the last match with a hamstring strain. Not a big thing, so he will be okay. He will be joining. Jadi udah dikonfirmasi kan Sandy bisa bergabung ya? Bisa main. Emil ya? Emil yang nggak tahu cedera tadi Marcelino belum lanjutin tuh Pak. Marcelino itu dia memang udah nggak main ya di awal musim ini sampai bulan Oktober ini dia belum main sama sekali. Dan sekarang dipinjemin ya dipinjemin ke AS Racing. Kemarin ada kabar kalau proses peminjamannya itu masih terganjal soal administrasi. Makanya sampai sekarang dia masih belum bisa bermain di level klub. Nah, itu yang membuat dia akhirnya terganjal untuk masuk ke timnas karena memang dikhawatirkan nanti kebugarannya nggak maksimal. Dia terakhir kali main itu pas pertandingan Indonesia di FIFA Match di bulan September kan. Dia main sebagai pengganti dan memang nggak maksimal karena beberapa kali dia terlalu lama memegang bola, terus juga keputusannya untuk menendang bola pun juga patut dipertanyakan kan. Nah itu mungkin menjadi pertimbangan yang logis dari Patrick Kluivert dan tim pelatih untuk lebih memilih Beckham Putra. Nah kalau perannya Beckham ini nanti sama nggak sama Marcelino? Ya kurang lebih sama sih Pocut. Karena dia memang diplot di gelandang serang kan. Oke. Kira-kira Pak prediksi kita bisa nggak sih nyuri poin sama Irak, sama Arab sama Irak ini? Karena kan Arab itu kita menang kemarin 2-0 tuh setelah 30 tahun Pak kalau nggak salah ya. Ya kemenangan pertama kan kemarin. Menang pertama setelah berapa puluh tahun gitu. Sejarah. Dan Irak kita belum pernah menang. Nah di Arab ini kita udah nggak melawan Arab ini kita udah nggak kalah dalam 2 pertandingan terakhir. Imbang sama menang ya? Di pertandingan di Jeddah juga kalau nggak salah ya. Di Jeddah atau Riyadh gitu kita imbang 1-1. Waktu itu golnya Sandy Walsh disamakan oleh Arab. Dan yang kedua di GBK kita menang 2-0. Ada satu fakta menarik yaitu Arab itu sedang nggak baik-baik aja kalau main di Jeddah. Dalam 3 pertandingan terakhir mereka sekali imbang dan 2 kali kalah. Jadi kalau nanti itu bisa menjadi pengatur moral Indonesia ya bagus karena memang Arab Saudi juga sekarang bukan tim yang nggak bisa dikalahkan kok. Kalau Irak Pak, kita head to headnya 9 kali main 8 kalah sekali imbang. Oh, oke. Cut ganti sepatu Cut. Biar ente lawan Irak sana. Gue kali ya. Nggak kebayang gede-gedenya apa ya orang-orangnya. Ntar gue cuma setengahnya lagi. Ya kuncinya nanti di lawan Arab sih. Kalau kita lawan Arab bisa mendapat poin, entah itu menang atau seri, masih ada harapan untuk pertandingan melawan Irak. Oh pokoknya menang atau seri kita tuh masih bisa nih lanjut ya. Ya kalau seri kita menang lawan Irak ada peluang untuk ke babak 5. Babak 5. Runner up. Lewat runner up ya. Posisi runner up nanti 2 runner up di setiap grup kan ada 2 A dan B. Itu nanti diadu lagi. Untuk mencari satu tim yang akan bertanding di babak playoff melawan tim dari konfederasi benua lain. Tapi Pak Arab nih kayaknya memang diuntungkan ya karena tuan rumah ya. Karena pertama ini Cut mereka tuh liganya libur duluan kalau nggak salah. Sekarang mereka udah libur dari dan udah latihan bareng. Udah latihan. Sama ini mereka tuh jadi kan kita satu grup itu 3 tim kan. Jadi pertama tuh ya Indonesia Arab. Terus habis itu Indonesia Irak. Ketiga baru Arab Irak. Berarti ini Arab punya istirahat. Ya, dibanding kita lebih padat jadwalnya. Pada takut sama King Indo. King Indo. Tapi apakah itu nggak sih Pak jadi omongan juga nggak sih? Nih Arab mentang-mentang tuan rumah diuntungin. Jelas sih maksudnya karena dengan waktu persiapan yang lebih panjang karena mereka ada di nggak traveling kemana-mana. Mereka main di kandang. Mereka mengumpulkan pemain lebih awal. Apalagi mereka juga mendatangkan pelatih set piece Arsenal. Untuk bola mati ya? Bola mati mereka agar lebih berbahaya lagi karena bola mati itu kadang-kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Nah dengan semua keuntungan itu ya Arab pantas kalau jadi favorit di babak keempat ini apalagi lawannya Indonesia dan Irak. Meskipun secara peringkat Irak unggul tipis dari Arab, peringkat 58 dan Arab 59. Oh tapi tipis ya? Tipis banget. Sama ini Pak supporter kalau nggak salah Indonesia cuma 4.000 tiket. Ya cuma dapat 4.000 tiket. Kita dikit 4.000 dong. Kok cuma dikit?
Nah itu makanya kalau udah sama Arab mah susah Cut. Tapi hotel sama transport sendiri kan? Ya karena kemarin Indonesia memutuskan tidak menerima fasilitas dari gitu Arab Saudi Oh ya. ya kenapa tuh alasannya mas? Karena Takut diguna-guna. Enggak gitu. Sampai Mas. banyak. Kenapa takut diguna? Ya sebenarnya takut sabotase aja sih. Tapi Oh, iya, itu iya, iya. menurutku juga kekhawatiran berlebihan sih. Oh gitu. Oh sebenarnya itu berlebihan iya, ya. iya. Mungkin enggak. Soalnya kan Mungkin pas yang pas kita di Arab katanya bis kita sempat diputerin juga tuh Pak. Sebelum ke stadion ada infonya kayak gitu Cut. Jadi kayak misalkan tuan rumah udah kayak misalnya main Senayan nih. Kita lawan Irak, lawan Arab kita hotel di mana? Udah lewat Depok aja, Depok ke Karawang, Brebes baru nanti ke ini GBK. Atau kalau enggak kita hotelnya di Pik aja. Tapi kan ada Biar tutut jauh buku. gitu. Apa? Tutut buku, totot buku. Totot Tutut Wukuk. Tutut Wukuk. Benar, Sama wasitnya juga Timur Tengah kan nanti? Enggak Cina sama. Oh jadi Cina? Cina dan mana lupa. Asia Timur berarti lah ya. Asia Timur satu. Bisa lebih adil lah. Karena kemarin ada itu takut kalau wasitnya Timur Tengah ya kan bahasa Arab semua mereka ngerti lah. Kita kagak ngerti yang apa-apa. Kan bukannya pakai bahasa Inggris pak? Ya kalau wasitnya dari misalnya dari Kuwait atau dari mana, ya kan Arab sama Arab Saudi sama Arab Qatar, Arabnya sama. Gimana sih? Arab gundul enggak? Bukan Arab gundul ya. Kita bukan haus Arab apa kalau begini? Tapi apakah ngaruh? Berarti kita wasitnya dari tadi Asia? Dari Cina, iya dari Cina satu. Asia ya. Dari Cina ya. Sama ini Pak ini yang rame juga di sosmed, tahu nggak Cut? Kalau hak siarnya Piala Dunia 2006 nanti dipegang siapa? TVRI. Nah, apakah ini jadi teori konspirasi Pak? Lampu matiin dikit. Ini sebenarnya persiapan sih. Wah, kan? Enggak. Iya, Bercanda. karena ini muncul gini Cut, jadi karena orang-orang pada mikir loh, ini kok TVRI. tumben TVRI nyarin, Iya, apalagi iya, kan iya. hak siar Piala Dunia mahal kan Pak. Berarti ini apa jangan-jangan Indonesia siap-siap lolos ke Piala Dunia nih? Iya gak sih Pak? Ya mungkin bisa sih, cuman kayaknya kalau sepak bola itu kan urusan teknis kan. Teknis ya. Jadi, Apa Kun tadi Kun kata Kun? Enggak usah. Ini kan Kan TV negara. ini Ya bukan maksudnya tadi cuma ini knowledge aja knowledge ya. aja. Sebenarnya. Soalnya Tadi cuma begini Pak, knowledge karena aja. kenapa akan jadi teori konspirasi karena ya biasalah negara tetangga yang naturalisasinya palsu itu kan. Jadi Malaysia lu tau gak sih? Iya. Sebut lagi sorry. Jadi ya itu apa namanya ada omongan kita Presiden Prabowo ketemu Gianni Infantino kan yang pas di Amerika kemarin. Terus kayak FIFA punya kantor hub di Jakarta, ya kan. Jadi kayak nih Indonesia kayak lagi anak emas FIFA banget nih, apalagi ya ketum PSSI kita kan juga dekat sama FIFA kan. Jadi ya ada teori-teori semacam itu Pak, jadi liar kemana-mana. Jadi kayak Indonesia pasti lolos nih, apalagi di Amerika bola kan bukan olahraga nomor 1 kan. Iya benar. biar rame ya penontonnya. Biar rame jadinya. Tapi sebenarnya ya Pip ya, karena memang sepak bola itu murni urusan teknis sih. Iya teknis ya. Jadi kalau misalnya kita minta doa gitu, ya berdoa nggak apa-apa. Cuman pada akhirnya urusan teknis sih. Nanti siapa yang lebih unggul teknik dan taktiknya ya dia yang akan menang, gitu aja. Oke. Berarti kita anak emas benar. Enggak, anak emas mah makanan. Kita giniin nggak? Ya dulu kalau cerita soal konspirasi gitu dulu pernah ada cerita juga di 2016 Indonesia akan juara Piala AFF, tapi nyatanya juga enggak gitu kan. Oh. Ada. Iya, bukan yang itu kita final lawan Thailand. Di sini kita menang tapi di sana kita dibantai 3-0 juga. Waktu itu Thailand sedang berduka karena rajanya meninggal. Tapi ya itulah di sepak bola itu murni soal teknis. Kalau siapapun yang lebih siap, siapapun yang lebih bagus tekniknya, siapa yang lebih bagus strateginya ya dia akan menang gitu aja. Oke. Baru mau tanyain sama Cut. Lu Gun udah tau Pojok susah nyari pertanyaan. Gue udah begini sama dia Sini aja deh kalau gitu. Gun turun Gun. Kasih dia. Kasih Pojok waktu. Cut. Aduh. Jadi ini seberapa besar nih peluang Indonesia akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Ya selama bola belum ditendang, belum kick off, Ya. peluangnya masih sama 33,3%. Oke. Karena 3 tim kan. Iya. Iya. Bagi rata. Bagi rata. Ya, dibagi rata. Ya itu. Jadi nanti kita tunggu aja deh di lapangan kayak gimana. Enggak, kalau ini personal aja. Ya Kalau personal pakai persenan deh. berapa ya? 20% lah. Kenapa 20% sih? Ya karena Alasannya apa? Karena lawannya berat Pak. 1 Arab Saudi tuan rumah. Oke. 2 Irak kita belum pernah menang. Oke. Dan di 2 pertandingan terakhir kita kalahnya telak kan lawan Irak. Oh yang Piala Asia juga ya? Piala Asia kan kalah 3-0 apa 4-1? 4-1. 4-1.
Di Basra kita kalah 5-2. Di sini kita kalah 2-0 kalau nggak salah. Oke, berarti 20%-nya itu adalah Ya, Lolos. Realistis. Realistis sih. Mbak, Pak, silakan Pak. Kita kasih itu, silakan. Untuk Pak Afif. Sebenarnya sih kalau teman-teman Detik Sport ya Cut ya, karena aku dekat banget sama mereka kan. Ya gua Kan Bapak karyawannya. bagian Iya dari sana. makanya. Ya sebenarnya kita juga kalau dari redaksi sih kalau realistis Cut emang berat banget sih ini berat banget. Ini berat banget. Jangan lupa kita pas Bahrain kan sempat menang 2-1 jadinya 2 sama kan. Ya waktu itu wasit 90+6 jadi 99 kan. Jadi ya memang berat sih, cuman ya peluang itu masih ada sih. Gua 50% lah nyari aman ya. 50% lah kita masih bisa lolos. Ini kalau Indonesia lolos Piala Dunia nih, wah pasti rame nih jalanan nih. Iya, tapi seru banget ya. Makan-makan di mana? Makan di mana? Bareng keripik ya? Aku suka dong. Kalau lu Cut, lu yakin gak? Nih jujur ya, lu bukan dari pecinta bola banget kan? Kebetulan lu suka banget sama takraw kan? Jadi berapa persen kira-kira menurut lu Cut? Gue ya, gue akan bilang 35%. Nambahin dikit. Oh, dari gua turun dikit, dari Lukas naik dikit. Kenapa 35%? Ya tengah-tengah kalian soalnya. Iya, soalnya dia dari tadi 50 ke 35 berapa? 15. Dari 20 ke 35 berapa? 15. Ya dia tambahin aja. Itu main matematika Pak. Enggak, soalnya sebenarnya kan ini adalah pemahaman, kalian udah nyebutin alasannya. Alasan Mas Lukas, alasannya Mas Afif, ya kan, digabungin kalkulasi saya 35%. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi. Siapa tahu kan saya salah, siapa tahu ternyata pas udah nyampe sana menang. Bahkan kita mana tahu kan, malah alhamdulillah bagus dong, ya kan. Benar. Tapi kalau kita lolos Piala Dunia, amin ya. Amin. Itu berarti kita nontonnya pagi Cut. Ya. Jam 8 jam 9 pagi. Karena di Amerika kan. Kan mulainya Iya, ada yang jam 2 juga kan. Oh, jam 2 siang, Pak? Ya, 2 pagi. 2 pagi. Oh sorry. 2 pagi ya. 2 siang di sana kan. Ya, 2 pagi, jam 4 sama jam 8 kalau nggak salah. Hari apa ya? Hari weekdays, weekend ya? Weekdays, kalau grup Tiap kan hari weekdays, kan? setiap hari. Tiap hari mainnya. mainnya. Grup A, grup B, grup C. Jadi nanti Pocut mau ini live reaction kayaknya jam 2 pagi. Oh iya, kita ada live reaction guys. Oh iya. Yoi, jam 2 pagi. Yaudah, Mau nggak Cut? yaudah. Ayo Cut. Beneran nih? Iya bener. Serius ya? Iya. Tapi kalau setahu gue kayak tuh sambil diomongin. Iya. Ya kan? Jangan live reaction diem. Ada temen saya begitu soalnya. Live reaction diem. Siapa? Ada, nggak usah disebut. Orang juga nonton nih paling di kantor. Lagi live reaction malah diem. Diem aja gitu. Oh gol, ya gol. Lah, Pak, reaction Pak. Bukan live Bapak nonton gitu kan. Jadi gue nontonin, orang nonton. Apa Gun? Spill dong. Gun ngaku Gun. Ah, kayak lu gak tahu aja Gun. Ada orang yang di atas tuh Gun. Oh dia. Bukan dia, Oh, bukan ada. dia. Udah jangan gue takut dibor orangnya. Tapi besok kita memang ada live reaction. Besok ada live reaction. Di hari Oke. Kamis dini hari. Sama hari Minggu dini hari juga Dan ada. Minggu dini hari juga. Karena kita pengen menjadi bagian sejarah kan Indonesia Yoi, lolos Cut. Piala Dunia. Amin, Yes, amin. amin. Pak, tapi terakhir Pak, kalaupun kita nggak lolos, apakah Clifford dilanjutkan? Nah itu yang ini sih, yang patut kita nantikan ya. Tapi kemarin sempat ada pernyataan dari ketum PSSI Erick Thohir, bukan dari Menpora ya. Wah, itu juga tuh. Sampai sekarang Menpora, ketum PSSI belum nyelamatin Menpora. Belum menyelamatin jadi Menpora tuh. Gimana Pak? Jadi Patrick Kluivert katanya nggak ditarget lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi ya mungkin kemungkinan besar lanjut sih. Apalagi ntar 2030 katanya FIFA mau nambah lagi Cut pesertanya. Dari 48 jadi 64. 64. Karena besok, karena 100 100 tahun Piala Piala Dunia, 2030. dan itu digelar di 3 benua, bukan di 3 negara lagi, 3 benua. 3 benua. Wow. Jadi pembukaannya di Uruguay, nanti finalnya di Eropa. Spanyol ya. Di kalau nggak Spanyol salah. kalau nggak Iya. salah, iya. Katanya sih. Kesana kali ya kita ya. Live reaction di sana kali ya. 2030 Cut. 2000. Iya, Pemilu masih dulu, lama sih. pemilu dulu 2029. Pemilu dulu 2029. Ya kan. Iya, Ya, habis itu habis tahun tuh- depannya kita pas buat nabung ini. Oh bisa masuk iklan sekarang nih. Iya, bisa. Masuk iklan sekarang buat nanti nabung kita live reaction ngikut. Iya, 30 Ikut terus pokoknya. Amin. Amin ya kan namanya kita Usaha. Iya, Iya, benar. Iya kan, Piala Asia harapan dulu kan boleh bisa ya. 2027. Oh iya berhasil Oh, iya, 2027 benar, bisa. ada. Mainnya di Arab kan tetap. Oh iya di Arab lagi. Di Arab ya. Iya. Ya udah, Sekalian nanti umroh kan ya. bisa. Sekarang umroh Cut. Oh iya kali ya. Amin. Tapi kan visanya beda. Iya sih. Pak, visanya beda Pak. Oh, iya. Iya, Kebetulan benar. susah. Nah, nanti saya ditangkap lagi. Jangan dong. Karena nanti tiba-tiba gue kayak sekali mendayung 2-3 Tiga pulau pulau terlampaui. Ya visanya apa nih?
gitu Iya. ya kan? Terbesar lah. Biasanya ada sih travel legend yang nonton bola sekalian umroh gitu pasti ada. Ada kan Ada paketannya kali ya? Ada. Yaudah nanti kita cari ya Viv ya. Amin. Semoga Pak ya. Lukas, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Sudah Viv. datang ke Sama-sama, sini. Pocut. Nanti dinantikan lagi berita Detik Sport ya, Pak. Ya. Oke. Gitu, terima kasih banyak. Dan abis ini kita ada apa Pak Afif? Kita abis ini ada, enak banget dioper ya. Ada ini Cut, ada spesial Jadi kita- wawancara. Iya, jadi Spesial kita interview. itu akan melihat lebih dalam bagaimana budaya digitalisasi perbankan itu tuh dapat membantu dalam mengelola SDM. Oke. Gitu. Dan peran divisi Human Resource kini berkembang menjadi People and Culture yang tidak hanya mengurus administrasi tapi juga membentuk budaya kerja, mengelola talenta lintas generasi hingga memastikan karyawan merasakan makna dalam pekerjaannya. Iya. Ini ada wawancara khususnya sama Edo ya? Sama Edo dan Eiza. Dan Eiza. Yes. Yang wawancara langsung Gitu. ini ya, salah satu bank digital nih, Bank Jago. Bang Jago, betul. Jadi sambil kita break, kita akan langsung terhubung sama rekan kita di studio sebelah. Oke. Edo dan Eiza. Oke. Oke, kalau Oke, gitu. kita- Terima kasih sekali lagi Makasih, Pak Lukas. Sama-sama Luar Eiza, biasa. sama-sama Pocut, sama-sama Salah. Afif. Lupa biasanya Gara-gara Eiza. Sebelah deh. Gara-gara tadi nyebut Eiza kan terakhir. Undung. Oke guys, ini dia kita lihat aja langsung ke studio sebelah. Silahkan. Atur uang itu kayak bikin cupcake, bisa pilih topping yang kita mau. Karena beda orang, beda gaya ngatur uangnya. Pakai Jago, atur uang sesuai maumu. Atur uang itu kayak bikin cupcake, bisa pilih topping yang kita mau. Karena beda orang, beda gaya ngatur uangnya. Pakai Jago, atur uang sesuai maumu. Welcome back to Detik Sore. Get you ore-ore Detikers, it's a special segment karena Detik Sore ada tambahan sedikit di belakangnya The Mentor. Ini tuh I feel like a nostalgic. seperti ini ya, cherry on top ya. Iya jadinya. benar. Dikasih tambahan spesial lagi juga Detikers. Walaupun sebenarnya kalau kayaknya obrolan kita habis ini lebih cocok disebut sebagai daging dibandingkan dengan cherry ya. Karena kalau cherry itu kayaknya pemanis Manis, aja iya gitu. bener. Nah kalau kali ini obrolan kita bakal lebih banyak manfaatnya gitu. Hopefully ya, karena memang yang kita bahas sebenarnya sesuatu yang ringan, tapi hati-hati ini bisa jadi jauh lebih dalam daripada Palung Mariana justru. Dan karena spesial, kita hadirkan juga bintang tamunya yang juga spesial Detikers hari ini. Di Detik Sore kita punya Mas Tommy alias Pratomo Sudarsono, Head of People and Culture dari Bank Jago. Mas Tommy, welcome to Detik Sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Terima Mas. kasih. Apa kabarnya Mas sore hari ini? Baik, Gimana ngapain aja aktivitas hari ini? aktivitas hari ini habis training, terus langsung ke sini. Trainingnya bukan strength training tapi kan? What kind of training nih? Kayaknya banyak nih trainingnya. Itu kemarin ya, Sabtu Minggu ya. Oh, Sabtu Minggu. Karena kan harus balance ya. kayak Terlihat hidup. memang dari fisiknya Mas Tommy ini orang yang suka olahraga. Benar, kita sebutnya soba-sobi sporty ya. Soba-sobi sporty. Soba-sobi sporty. Boleh mungkin sebelum kita ngobrol dulu, Mas Tommy olahraga favoritnya apa? Saya cycling dan running, sepeda dan lari. Itu nggak dimulai waktu pandemi kan? Enggak. Memang Udah dari lama, dulu? udah lama. Oke. Dari umur 4 tahun. Serius? Serius. Mereknya family itu waktu itu ya Mas ya? Rodanya 4. Rodanya 4. Sesun itu ternyata ya, dan masih digeluti sampai sekarang Sampai juga. sekarang. Apa yang ditemukan dalam cycling atau running yang sampai akhirnya dari dulu gitu kan, berarti melalui masa remaja, melalui momen-momen lainnya juga, tapi tetap stick dengan running dan cycling gitu Mas. Saya suka speed, kecepatan. Oke. Terus biasanya sendirian ya, jadi bisa buat sambil mikir atau sedikit-sedikit pelarian gitu kalau lagi stres. Oh gitu. Bener, jadi larinya beneran sambil pelarian. Bener, sama juga kayak Genzi gitu juga Genzi. Bener. Jadi bukan overthinking ya, tapi mungkin lagi merefleksikan diri. Merefleksikan diri. Refleksi diri. Kadang-kadang cari ide tuh sambil goes, sambil Betul, lari betul. gitu. Bisa dibilang itu momen kontemplasi juga ya Mas ya? Hah, Iya. itu dia juga.
Karena tentunya juga ini perannya Mas Tommy ini nggak jauh-jauh sama Gen Z, nggak jauh-jauh sama millennials dan terutama juga teman-teman yang mungkin dulu pada saat jadi first jobber ketemunya sama HR. Kalau sekarang di Bang Jago nggak ketemu, tapi ketemunya sama Head of People and Culture. People and culture. Jadi bukan. Jadi orang namanya bukan HR resource lagi ya, bukan. pakai people and culture. Betul. Ini kalau nyebutnya HRD lebih jadul lagi nih. Lebih jadul lagi, ketahuan umur jadinya. Ada ya. lagi personalia. Oh iya benar personalia. Tapi emang itu tuh harus disesuaikan sesuai zamannya ya Mas. Apa gimana? Sebetulnya fokus aja dengan apa yang dikerjain gitu ya. Karena kan people and culture yang kita kelola tuh people. Terus sambil mengelola people, kita membangun budaya kerjanya. Jadi people and culture. Sebetulnya simpel gitu aja. Memang berarti bukan karena ngikutin zaman, tapi memang biar relevan aja sama apa yang sedang dikerjakan. Betul. Kita kan kalau kasih judul ya, kasih title tuh kan mesti ini kan cocok kan sama isinya kan. True. Sama seperti Detik Sore, The Mentor gitu kan. Wih, keren. Pas. Jadi nggak mungkin tayang tengah malam kan? Gak mungkin. Tapi main menunya atau mungkin yang bikin jadi akhirnya ini di upgrade gitu ya, jadi people and culture. Bedanya apa sih Mas buat orang yang mungkin belum pernah denger gitu? Oke, jadi kita nggak ngelihat human itu hanya sebagai resources. Dan kemudian kita atur dengan policy atau kebijakan-kebijakan, tapi kita fokus kepada intinya, isinya. People-nya, kita kembangkan itu people-nya. Ya, kita lihat sebagai talent. Kemudian dalam kita mengembangkan itu, kita membangun budayanya supaya kita bekerja itu sesuai dengan tujuan dari organisasi. I see. Gitu. Seru. Since SDM itu adalah kekuatan terbesar dari sebuah institusi, perusahaan gitu ya Mas ya. Bahkan negara aja tuh kekuatan terbesar adalah di rakyatnya gitu. People. Jadi analoginya ke situ, that's why penting untuk bisa menjaga kekuatan ini gitu. Setuju. Dan bicara soal kekuatan Mas atau SDM gitu ya, sekarang kan juga ini banyak nih sebelum kita masuk ke Bang Jagonya gitu, sebagai seorang HR kan banyak tuh di media sosial, aduh susah ya catch up sama Gen Z gitu-gitu, sama ada gap generation di situ. Mas Tommy ngelihatnya gimana? Saya nggak mau melabel sebagai Gen Z begitu gitu ya. Kita lihat aja tujuannya tuh apa sih, objektifnya apa gitu. Kalau dalam organisasi ini di Bang Jago kebetulan yang kami bangun itu kita punya purpose dan values. Apa tuh Mas? Karena judulnya Bang Jago ya, purpose-nya itu semua jadi lebih jago. Jadi lebih jago membantu kehidupan nasabah dengan kontribusi nyata. Jadi lebih jago berinovasi dengan menembus batas. Jadi lebih jago membangun lingkungan tumbuh untuk semua stakeholder. Nah, kemudian dari 3 purpose itu ada 4 values. Nah, 4 values ini yang mewarnai semua yang ada di organisasi Bang Jago. Baik itu cara kerjanya, kepemimpinannya, leadershipnya, bagaimana kita berinteraksi sehari-hari gitu ya. Ada 4 nih. 1, life centricity. Kita melihat semua stakeholder itu dari kebutuhannya dia sehari-hari, dari melek sampai merem lagi malam hari ya. Kemudian fearless creativity, kreatif tapi mesti fearless, mesti berani gitu. Empowered agility, jadi semua itu diberikan keleluasaan, kewenangan untuk beradaptasi dengan lincah. Terakhir, purposeful growth. Dengan melakukan semua itu, kita semua tumbuh sama-sama dengan tujuan yang sama. Gitu. Seru banget. Terdengar dari jawabannya Mas Tommy itu orang yang sistematis ya. Betul, gitu betul. Kayaknya ada hubungannya sama background pendidikannya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari background pendidikannya, kok bisa nyasarnya justru ngurusin manusia gitu, sumber daya. Betul. Coba cerita. Arsitek katanya Mas. Iya, saya dulu kuliah arsitek. Tapi gini, saya ngeliatnya tuh gini, arsitektur itu kan engineering dan desain ya. Right. Kita merancang ruang fisik. Kalau sekarang di HR itu kita merancang ruang organisasi. Jago banget analoginya. Sebetulnya mirip-mirip gitu ya. Dan semuanya itu untuk
pengalaman manusia. Kita merancang sebuah bangunan space gitu ya. Benar. Buat manusia kan. Organisasi kita rancang buat manusia juga. Bahkan justru ada nilai nilai plusnya karena ada unsur estetika di situ. Estetika, desain. Betul. Desain. Gimana Mas Tommy memasukkan unsur estetika dari arsitektur kemudian dimasukkan ke dalam pengelolaan sumber daya manusia? Prinsip-prinsip desain itu untuk siapa? Untuk apa gitu ya. Jadi apa sih kesulitan atau pain points yang memerlukan solusi? Sama kan ya? Saya kalau kuliah arsitektur tuh ada panas, ada perbedaan ketinggian gitu kan, kita cari solusinya. Sama ini juga. Kita mau membangun organisasi yang seperti apa? Ya, jadi pola pikir itu sebetulnya mirip gitu. Relevan ya. Dan tentunya juga gini nih, ketika bekerja dengan manusia gitu ya, atau sumber daya manusia juga gitu. Tentunya ada seiring dengan berjalannya waktu dan juga Gen Z ini adalah biasanya sih dibilang sebagai satu generasi yang paling vokal gitu ya. Termasuk juga soal mental health, soal work life balance, dan biasanya nih satu divisi yang disorot mengenai yang bisa membangun itu semua adalah di bagian people and culture. Gimana Mas ngelihatnya? Oke, mental health dan work life balance ya. Kalau saya tuh lihatnya tuh gini, work itu bagian dari kehidupan kita juga gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita bisa mencintai pekerjaan kita dan kita bisa mengatur itu sebagai bagian dari keseharian kita, sama seperti bangun pagi, goes dulu, ya, terus baru ke kantor, sore mungkin kita ketemu teman-teman, ngobrol, nongkrong gitu ya. Jadikan work itu bagian dari keseharian itu gitu. Dan kalau kamu senang dengan apa yang dilakukan dan merasa ada makna di situ ya, kamu bisa melakukan sesuatu yang maknanya itu ada dampak buat kamu suka, buat customer atau user atau nasabahnya itu berguna. It's our life gitu kan. Iya. It's also a part of balancing life gitu ya. Yes. Jadi kerja ketika ada dampaknya dan kita ngerasain itu juga jadi satu keseimbangan dalam hidup pada akhirnya. Betul. Termasuk juga sense of belonging gitu ya, kayak ketika diberikan satu tanggung jawab gitu dalam pekerjaan, ada rasa fulfilling, merasa accomplished gitu ya. Pada saat pekerjaannya mungkin selesai gitu. Kalau saya atau kalau kita bisa lihat hasil dari pekerjaan itu nyata dampaknya untuk nasabahnya atau untuk masyarakat misalnya gitu. Sebagai contoh di Bank Jago kita bangun itu sebagai bagian dari produknya gitu. Pakai Bank Jago nggak? Belum nih. Pakai dong. Pakai. Gila kali hari gini nggak pakai Bang Jago. Nggak jagoan loh. Lagu favorit gue aja ada jagonya. Ya ini ya penunggu lagi. Enggak dong. Yang mana tuh? Sherina jagoan. Dia pikir kan jago tuh jagoan. Mana. Coba convince me to use it today langsung dari download aja langsung aplikasinya. Ya nggak Mas? Iya, jadi ada fiturnya itu yang namanya kantong gitu ya. Jadi kita semua bisa bikin kantong-kantong, yang kantong itu bisa diatur. True. Tagline-nya itu semua ada tempatnya. Semua ada tempatnya. Ini untuk membantu nasabah dan masyarakat itu mencapai financial health juga, karena dia bisa atur keuangannya sendiri. Kantong ini bisa di-share dengan keluarga, dengan teman. Kemudian kita juga bisa atur mereka bisa seperti apa gitu memakai kantong itu. Mau patungan menabung bersama misalnya. Jadi join gitu ya? Iya. Oke. Kan soalnya ini eranya kolaborasi. Jadi even ke financing pun juga kita bisa kolaborasi. Bang Jago masuk tuh di situ tuh. Berarti memang sebetulnya juga ngomongin lagi soal produk tuh makin broad gitu ya kebutuhannya. Makin broad juga sebetulnya Bang Jago tuh harus bisa menangkap itu semua dan ngasih inovasi juga gitu. Ya, itu bagian dari life centricity. Karena kita lihat masyarakat ini punya kebiasaan yang mengatur keuangan dengan cara kantong-kantong tersebut gitu. Makanya kita bikin dalam bentuk digital. I see. Bahkan sekarang tuh semakin niche gitu.
perusahaan tuh harus bisa masuk ke dalam segmen yang makin niche juga sehingga bisa ada relevansi di situ karena orang makin kesini makin banyak yang niche juga. Dan kebutuhan orangnya juga mungkin bermacam-macam juga. Betul, gitu, betul. Nah, ini salah satu hal yang satu fenomena juga mungkin kita lihatnya di sosial media. Jadi cukup penting juga bagaimana lingkungan kantor atau lingkungan perusahaan itu tuh bisa jadi ajang pamer gitu ke halayak ramai. Kayak kita misalnya Anak Detik tuh punya kita punya akun Anak Detik gitu ya. Habis itu live ad termasuk juga Bang Jago juga punya itu ya Mas ya, untuk kasih lihat kayak apa working lingkungan culture-nya kerja di situ. Ya, kita ada tim Jago di mana keseharian atau kehidupan orang-orang di belakang Bang Jago melakukan itu kita share gitu. Itu ada pengaruhnya nggak sih sama ini jadi pintu belakang juga rekrutmennya, kayak nih kalau kerja di Bang Jago tuh ternyata kita punya program-program ini, punya keseruan ini juga. Jadi memang sebetulnya nggak semenyeramkan itulah bekerja di sebuah perusahaan misalnya. Oh, sangat menyenangkan bekerja di Bang Jago. Makanya kita tunjukkan lewat sosial media, tim Jago, supaya tahu ya sebetulnya gimana sih bekerjanya. Kalau tadi saya bilang life centricity, fearless creativity, empowered agility, purposeful growth tuh nyatanya tuh bagaimana gitu sehari-harinya gitu. Dan let's talk about the industry, Mas. Bang Jago ini kan bank digital ya, dan dia tuh masuk sebagai perusahaan teknologi yang bergerak di bidang keuangan gitu. Bicara soal teknologi juga, talenta digital kita tuh juga jadi salah satu concern sebenarnya sama pemerintah, di mana kita tuh suka kekurangan, bahkan bisa dibilang itu shortage gitu talenta digital kita, atau mungkin rebutan sama negara lain. Banyak tuh talenta digital kita yang juga dipakai sama negara lain. Gimana Bang Jago bisa memastikan bahwa orang-orang terbaik itu bisa atau mau gitu ikut berkontribusi membangun negara bareng-bareng sama Bang Jago? Oke, jadi karena kita sudah membangun bank ini sekarang 2025 ya, dari 2020 organisasi dan digital talent itu memang salah satu dari 3 tantangan yang terbesar. Tantangannya sebenarnya nggak cuma itu ya, karena bank digital tuh satu, adopsi teknologi. Pasti kan teknologi kan harus cepat sekali nih, harus bisa ngikutin gitu, dan nggak murah ngikutin teknologi. Kemudian digital maturity, segmen dari nasabahnya kan macam-macam ya, understandingnya ya tentang teknologi ya. Nah yang kemudian yang tadi barusan dikatakan digital talentnya, organisasi dan talent. Jadi digital capabilities, pola pikir dan budaya kerjanya. Ini kita rasakan karena kita merekrut ya. Jadi dari banyak kandidat itu kemudian yang ternyata capability-nya tuh match gitu tuh nggak banyak. Nggak banyak, Mas? Nggak banyak, dan kita sempat diskusikan ini juga dengan teman-teman dekan dari beberapa fakultas gitu ya. Memang kita sadari perlu dilakukan sesuatu gitu. Sehingga salah satu yang kami luncurkan itu di 2023 kemarin, namanya Jago Digital Academy. Jago Digital Academy. Apa itu? Ya, Jago Digital Academy itu adalah sebuah academy atau learning, electronic learning, yang isinya ada 5 stream. Satu tentang engineering, software engineering, kemudian tentang data, kemudian product management, digital product management, tentang digital bank itu sendiri, tentang banking, dan soft skill. Di situ ada sekitar 200 modul ya. Over 50 subjek mungkin mata kuliah ya. Ada 50 mata kuliah dengan 200 modul di mana bisa dipelajari. Nah, awalnya nih buat karyawan ya, tapi kemudian sebagai bagian dari sustainability program kita buka ke non karyawan juga. Non karyawan. Oh iya. Sekarang udah ada lebih dari 13.000 pesertanya nationwide. Itu online. Di seluruh nasional online. Hanya Online. untuk mahasiswa atau siapa yang bisa punya akses? Semua orang bisa punya akses. Kalau mau join juga bisa. Maksudnya apa bisa ya. itu? Jagoacademy.com. Silahkan masuk situ, daftar, kemudian bisa ikutin program-programnya. Dan on top of ini kita ada program internshipnya juga untuk mahasiswa. I see. Udah sampai angkatan ketiga. Jadi ini bisa kayak
misalnya katakanlah orang ini udah jadi udah lulus gitu, fresh graduate atau mungkin dia udah kerja sekian tahun, dia bisa reskilling di Jago Academy ini. Betul, bisa reskilling, bisa upskilling di situ. Dia mau tahu lebih dalam mengenai data science, silahkan. Ada batasan umur nggak mas? Nggak ada, Sorry bebas, banget. bebas. Oh bebas ya? Wow, baik banget. Adiknya kalau masih SMP, SMA berminat juga bisa. Oh aja. bisa. Aja. Syaratnya apa mas? Yang diperlukan adalah minat. Oh minat tuh paling pertama tuh ya. Minat dan niat ya. Dan niat untuk belajar bidang itu. Apa bidang yang paling banyak Iya, digandrungin gitu. Sekarang itu kebetulan di product management dan di digital banking. I see. Ya. Engineering itu lebih teknis, data science juga lebih teknis gitu ya. Iya. Karena memang yang ngomongin juga soal bank digital bukan cuman soal tren aja gitu. Memang sekarang juga kebutuhan kebutuhan orang tuh udah shifting juga ya. Semuanya pengen serba digital juga gitu. Dan the prospect is really big ya mas ya. Betul. Terutama di Indonesia. Betul, karena teknologi ya. Teknologi itu makin lama makin evolusinya tuh makin cepat. Makin inklusif. Makin inklusif, semua orang makin gampang mengakses. Betul. Gitu. Termasuk prospek bekerja di bidang ini pun juga semakin meluas lagi juga gitu ya. Termasuk ini adalah salah satu motornya lah ya gitu, satu pemberi modalnya gitu untuk adik-adik yang masih kuliah atau mungkin yang juga mau berkarir di bidang bank digital juga. Gimana mas melihatnya bank digital perkembangannya for the next 5 years misalnya? Oke, jadi karena basisnya tuh teknologi dan teknologi itu tadi seperti yang saya sampaikan terus berevolusi dengan makin lama makin cepat. Maka ini adalah sebuah bisnis masa depan. Kalau bisnis masa depan, maka ada kesempatan untuk mengejar ke arah sana. Ya. Bagaimana buat teman-teman yang masih sekolah untuk bisa sampai ke situ gitu kan? Kalau yang saya lihat ya, fokusnya tuh karena gini, teknologi itu pasti akan berubah. Jadi kalau dikejar, teknologi ini belajar sekarang, beberapa bulan lagi mungkin teknologinya udah berubah, udah lain lagi gitu ya. Jadi yang perlu itu adalah foundational skillnya, skill dasarnya seperti matematika, seperti berkolaborasi, seperti teamwork ya, betul. Komunikasi, sehingga dengan begitu teman-teman bisa selalu adaptif gitu terhadap perubahan. Kalau ada sesuatu yang baru, karena udah punya foundational skill, kita tinggal pelajari aja tuh specialized skill yang baru muncul gitu ya. And by the way ini ada research yang baru aja keluar bulan Agustus kemarin gitu dari Harvard Business Review ya. Foundational skill itu salah satu yang penting untuk masa depan karena itu membuat kamu punya dasar untuk keep up. Bagaimana membuat kita itu selalu relevan sama situasi ya. Situasi. Gitu. Bicara tadi soal relevan lagi ya. Gimana kita bisa tetap relevan di segala zaman, di segala situasi dan segala macam karakteristik orang-orang gitu. Sekarang kan nih eranya orang peduli sama lingkungan, eranya orang peduli sama gimana nih nasib bumi ke depan gitu ya. Jadi bahkan katanya tuh sekarang udah nggak bisa lagi dibedain yang mana SJW, yang mana yang benar-benar concern gitu. Karena semua orang rata-rata sekarang udah concern sama itu mas soal itu. Nah ini juga jadi salah satu mestinya tantangan juga buat Bang Jago ya mas dalam rekrutmen gitu talenta digital. Karena ini jadi salah satu ini juga katanya mas sama orang-orang salah satu indikator apakah perusahaan ini peduli sama lingkungan apa enggak. Gimana Bang Jago addressing isu itu mas? Bang Jago itu tadi saya baru aja cerita satu contohnya ya. Jago Digital Academy itu salah satu program sustainability kita. Karena ada 3 SDG Sustainability Development Goals yang kita fokus. Quality education salah satunya. Ya, jadi kita buka education buat semua orang. Jago Digital Academy. Kemudian kita juga fokus ke decent work dan economic growth sama inovasi. Karena bank digital ya, kita mau inovasi. Nah, selain JDA ini, sebetulnya kita itu taruh sustainability itu dalam setiap keseharian dan bahkan ketika kita membuat produk. Contohnya tadi dengan kantong. Kemudian berikutnya adalah kita itu
2024 dan 2025 ini dapat award ya. SDG Innovation Award. Keren. 2024 itu tentang responsible lending. 2025 itu tentang AI untuk financial health. Oke. Dan satu lagi aksesibilitas bank digital untuk tunanetra. Ini dapat special recognition. Gitu. Nah, tadi saya mention financial health ya. Betul. Financial health ini karena tadi salah satu SDG-nya adalah education. Kita juga fokus kepada pendidikan financial health untuk nasabah dan untuk masyarakat. Right. Kita sampai bikin game loh. Oh ya? Oh, biar bikin orang game. tertarik ya. Jadi untuk generasi muda, untuk anak SMA, SMP gitu ya, atau anak kuliah gitu, bisa main gamenya. jagomoneyquest.com. Oh, memang beneran game. Oke. Game simple role playing game di mana kamu ceritanya adalah seorang mahasiswa yang baru masuk kuliah. Kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan, gimana kamu spending, gimana kamu saving, bayar kos berapa, Pilihan pilih kita itu makan. menentukan kita lanjut apa enggak gitu Betul. ya. Mau transportasi, mau pakai apa, mau makan apa, di mana, nanti ada itu. Jadi kayak adventure gitu ya. Seru. Kayaknya aku kalau ikutan game itu di level 1 langsung kalah deh. Karena 70% buat ngopi ya. Iya, langsung. Kosan nggak kebayar. Impulsif soalnya. Tapi itu maksud ini menarik juga ya, karena memang kata kuncinya adalah relevan ya. Karena kan kita kalau dikasih soal cerita, aduh zaman dulu tuh kayaknya siapa orang yang beli 100 permen gitu kan ya. Kalau sekarang mungkin juga dengan game ini jadinya lebih oh iya juga ya sebenarnya tinggal disesuaikan aja nih item-itemnya gitu dengan yang kita hadapi juga. Itu dari quality education. Ya, seru. Yeah, that's how inklusif Bang Jago berusaha untuk menempatkan segala apa ya terobosannya gitu Mas ya. Tadi produk-produk yang dimiliki sama Bang Jago tuh berusaha untuk bisa memfasilitasi kebutuhan orang-orang zaman now gitu. Termasuk juga di akademi tadi diajarin juga biar orang ngerti juga atau bisa upskilling atau bahkan tadi soal literasi keuangan juga termasuk ada di situ Mas ya. Terus tadi terakhir tuh soal apa namanya bagaimana Bang Jago tuh berusaha untuk mempertahankan indikator-indikator SDG tadi gitu. Itu semua gimana outputnya sampai saat ini Mas? Selain daripada award yang diterima tadi, apakah ada hal-hal lain yang ingin dicapai sama Bang Jago yang bisa di-share ke kita sekarang Mas? Karena semua yang kita lakukan itu kan sesuai dengan purpose dan values-nya Bang Jago. Ya. Dan kita ingin purposeful growth itu kita ingin tumbuh bersama-sama. Jadi kalau nasabahnya tumbuh, masyarakatnya tumbuh, banknya tumbuh, bisnis juga tumbuh, dan perekonomian tumbuh. Oh di situ. Economic growth dan decent work gitu ya. Jadi semua bisa tumbuh bersama-sama, gitu. Oke, seru. Aku mau balik sedikit ke pengelolaan SDM tadi Mas. Oke. Kan kita sering nih di sebuah perusahaan ya, kita udah rawat SDM ini dari nol sampai dia berhasil gitu. Gimana caranya kita bisa mempertahankan SDM kita tuh bisa tetap loyal sama kita? Apa yang dilakukan sama Bang Jago? Loyal itu apa sih gitu ya? Karena kita ingin tuh gini, kita ingin tuh gini. Oke, apa itu? Mau loyal atau enggak itu pilihan. Oke. Ya. Tapi selama bekerja di Bang Jago, kita ingin teman-teman talenta ini mereka puas dan bisa memberikan makna buat mereka sendiri dan ketika mereka melakukan itu mereka tumbuh. Oke. Ya. Nggak bisa itu aja yang bisa dikontrol ya. Betul, kita nggak bisa hindari kalau ya semua orang pasti punya aspirasi buat masa depan ya. Sekarang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi mungkin nanti dia ingin punya bisnis sendiri, punya aspirasi yang lain ya. Itu nggak apa-apa, wajar kan? Wajar kan? Iya. Wajar sih, karena kan tiap-tiap orang juga punya kepentingan yang berbeda-beda, tujuan berbeda-beda. Mau kejar passionnya. Kejar passion juga, benar. Ya kan? Kalau udah cukup dananya bisa kejar passionnya. Ya. Tapi kerja dengan passion itu juga bisa. Itu kan, juga bisa. Kalau cocok. Kalau masuk ke makna yang ada di dirinya gitu ya, antara organisasinya dengan dirinya cocok, bagus gitu ya.
Tapi dia juga misalnya bisa belajar di sebuah tempat, kemudian dipindah ke tempat lain yang lebih cocok tuh juga bisa. I see. Tadinya aku mau nanya gini Mas, gimana kalau misalnya orang kerja di satu tempat, kemudian dia dia kerja tuh pertama sekali tentu biar dapat duit gitu ya. Terus habis itu gimana caranya biar bisa makin ke tengah nih, ketemu sama antara idealisme dengan pendapatan, kemudian itulah tadi passion itu tadi. Gimana caranya supaya bisa ketemu di tengah-tengah itu Mas? Sebagai seorang HR, apa tips yang bisa dikasih ke kita-kita? Sebetulnya ya, kamu itu bekerja dengan sepenuh hati sambil aware terhadap diri dan lingkungan. Itu sepanjang perjalanan, kalau kamu cukup aware dengan apa yang terjadi di sekitar kamu, kamu mungkin akan bisa melihat passion kamu di tempat-tempat tersebut gitu loh. Oh gitu. Jadi maksudnya nggak cuma fokus kepada kertas yang ada di meja kita kerjain gitu, tapi ada what is happening around you gitu. That's why Bang Jago dia berusaha inklusif, Betul. biar orang-orang bisa nemuin tuh Bisa di mana yang passion-nya. dia sebenarnya passionnya gitu ya. Di-upgrade terus gitu ya, stay relevant juga buat ya itu tadi komitmennya buat nasabah, tapi tentunya juga buat yang juga bekerja di Bang Jago juga gitu ya Pak ya. Seru banget jadinya. Seru kita bahkan belum bahas soal filosofi. Kayak kadang-kadang apa yang kita sukai sekarang itu bisa juga terjadi dengan nggak sengaja. Tadi saya sempat ditanya ya dari arsitektur, engineering dan desain kok sekarang bisa di HR. Itu terjadinya juga turning point-nya itu nggak sengaja gitu. Karena diajak sama senior yang pindah duluan ke HR. Kemudian kok ini Tentu saja itu menarik. tidak diawali dengan passion dong. Tidak diawali dengan passion. ketemunya di tengah-tengah. Passion ketemu di tengah-tengah. Oke. Betul. Ternyata loh ada benang merahnya. Membangun sistem, membangun human experience tadi ya. Ruang fisik kemudian jadi ruang organisasi gitu. Menarik juga. Gitu. Jadi it's okay untuk nggak nemuin passion di awal kita kerja ya. Buat saya it's okay. It's okay. Perjalanan hidup itu kadang-kadang gak ketebak gitu. Dan mungkin juga tentunya tiap orang juga beda-beda gitu ya Mas. Iya. Iya, disesuaikanlah dengan Detikers juga di sini yang masih mencari passionnya ya, dan masih mengejar passionnya, nggak apa-apa kok ya. Perjalanan tiap orang beda-beda ya. Iya dong, karena kan kalau misalnya bicara soal perjalanan hidup tuh kita harus bisa agile gitu, bisa adaptasi, harus adaptif karena beda zaman, beda tantangan. Tapi juga. ngomong juga soal perjalanan, jadi nyambung lagi juga gitu ya soal bank digital. Kayaknya 5 tahun lalu tuh kita nggak kebayang ngasih THR sama adik-adik sepupu kita Pakai tuh bisa barcode. transfer atau pakai QR atau jajan UMKM aja gitu ya. Kayaknya I don't know, kapan ya kita mulai berkeris ria Aku gitu, sih atau misalnya? dari umur 5 tahun udah kepikiran di masa depan ada nih. Kayak Bang Jago tuh ada nih. Iya, tahu harusnya kamu yang Mendirikan Bang Jago. juga dong. Tapi yang artinya juga kayak wow, it's happening so fast gitu ya. Ini berkembang sangat cepat juga, dan akhirnya ya itu tadi kita juga sebagai nasabah juga harus terliterasi juga gitu. Kalau sekarang tuh produk-produk bank digital juga udah macam-macam, terutama juga dari Bang Jago yang kayaknya ada terus gebrakannya gitu ya Mas ya. Ini Apa lagi Mas yang bisa di-share ke kita soal target atau mungkin rencana Bang Jago di masa depan untuk bisa membangun sumber daya manusia yang lebih handal lagi di industri bank digital ini? Iya, kita selalu fokus dan konsisten dengan purpose dan values kita. Jadi purpose-nya tuh jadi lebih jago membangun lingkungan bertumbuh. Values-nya adalah purposeful growth. Jadi growth itu untuk semua stakeholder buat kami adalah purpose, tujuan gitu ya. Sehingga pasti skill, pola pikir, budaya kerja, cara kerja itu jadi fokus yang besar di Bank Jago. Makanya namanya juga people and culture ya. Kita fokus ke people untuk growth mereka dan culture-nya. Siap. Gitu. Karena manusia tanpa budaya bukanlah manusia. Bukan sebuah kehidupan. That's why dia hidup, karena ada
budaya di situ ya Mas ya. Budaya kerja di Bank sama Bank Jago. Jadi sebagai bank berbasis teknologi, Bank Jago juga menghadirkan kekuatan sosial yang membuka peluang tumbuh bagi jutaan nasabahnya begitu ya, termasuk kita-kita, talenta digital juga yang harus direkrut sebanyak mungkin lewat program kepemimpinan yang inklusif tadi, berkelanjutan, dan juga membentuk ekosistem keuangan digital, tapi juga ikut mencetak pemimpin masa depan tadi lewat Jago Academy tadi ya Mas. Cakep. Padahal belum pantun loh Mas. Udah cakep ya. Bang Jago bawa buah jeruk. Terus cakep. Lanjutin dong. Mau ke gue. Pressure kan di lu. Makanya pakai Bang Jago yuk. Nah, cakep. Mas nggak pressure Mas, harus ada juga dong. Waduh. Boleh pakai AI nggak? Aduh. Nah ini nih yang beradaptasi sama lingkungan gitu ya. Sekarang memasukkan unsur teknologi tadi ya, boleh pakai AI nggak? Sah-sah aja boleh loh. Tapi anyway Mas Tommy terima kasih banyak udah sharing sama kita ya, ngasih tahu bagaimana sebetulnya potensi gitu ya masyarakat di Indonesia itu sebetulnya juga udah ada dan makin diasah lagi juga bersama dengan Bang Jago gitu ya. Tadi ngasih tahu bahwa sebetulnya sekarang HR tuh udah upscaling gitu ya, udah upgrading gitu ya. Jadi people and culture juga, jadi makin menarik juga untuk kenal lebih jauh bersama dengan Bang Jago gitu. Betul, ya. Dan kayaknya kita mesti main-main ke kantor Bang Jago sih. Setuju. Atau siaran dari sana kali ya. Boleh ya Mas? Kita bahas soal literasi keuangan, atau mungkin ngeliat Jago Academy gimana dioperasikan juga di sana. Boleh Mas? Boleh, yuk. Kita atur abis ini ya Mas ya. Makasih banyak Mas Tommy, tapi sekali lagi sudah mau mampir, jangan kapok pokoknya untuk ditanya-tanyain sama kita berdua. Thank you so much Mas Tommy. Mudah-mudahan Detikers juga semua yang nonton hari ini bisa dapat mentoring yang tepat gitu ya, yang insightful buat bisa diaplikasikan juga di kehidupan Detikers sehari-hari. Alright, kayak gitu kita wrap dulu sesi ini ya. Nanti kan ini kayaknya kalau udah diundang ke kantornya Mas Tommy nih, nanti akan ada sesi-sesi berikutnya juga bersama dengan Bang Jago ya. Kalau gitu waktunya Isa Magfira pamit undur diri dulu. Iya, dan juga Mas Tommy kita punya tagline. Apa tuh? Kalau misalnya kita bilang detik sore, Mas Tommy bisa jawab dengan nggak cuma hore-hore. Oke. Bang Jago semangatnya jago dong, berarti harus sekencang mungkin teriaknya Mas ya. Siap Mas Tommy? Siap. Lagi deh kalau gitu. Kita wrap dulu ya kan detik sorenya. Jadi waktunya Isa pamit. Edward Moragir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Semangatnya jago banget. Bye everyone. Atur uang itu kayak bikin cupcake, bisa pilih topping yang kita mau. Karena beda orang, beda gaya ngatur uangnya. Pakai Jago, atur uang sesuai maumu. Atur uang itu kayak bikin cupcake, bisa pilih topping yang kita mau. Karena beda orang, beda gaya ngatur uangnya. Pakai Jago, atur uang sesuai maumu.